Aku yang terlahir kembali, di depan wanita itu. Memindahkan semua pakaian dari lemari pakaiannya. Wanita itu melihatku mengeluarkan pakaian. Dengan ekspresi bingung. Tetapi hatinya sangat sedih. Apakah dia sekarang bahkan tidak bisa tinggal di sebelahku lagi? Aku memandangi wajah Leng Qingqiu, alisnya sedikit berkerut. Tenggelam dalam rasa bersalah yang tak terbatas. Di kehidupan sebelumnya, ayah tahu Leng Qingqiu mencintaiku. Lalu memaksaku menikah dengannya. Tapi aku tidak pernah memberinya tatapan ramah. Bahkan merasa dia tidak pantas untukku. Setelah mendapatkan akta nikah, aku semakin membenci Leng Qingqiu. Melakukan berbagai hal yang merusak diri. Untuk membuat keluargaku membenciku. Aku bahkan membawakan orang asing ke rumah di depannya. Bersekongkol dengan wanita di luar untuk menghancurkan perusahaan sendiri. Tanpa diduga, di ambang kematian. Leng Qingqiu justru mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanku. Setelah itu, aku benar-benar sadar. Ini juga alasan mengapa setelah terlahir kembali. Aku harus mencintainya dengan baik. Agar dia tidak lagi merasa rendah diri seperti di kehidupan sebelumnya. Aku menarik kembali pikiranku. Dan mendapati Leng Qingqiu terus menatapku. Dengan nada kesal mengingatkannya kenapa menatapku. Cepat belajar. Bukankah kamu bilang ingin belajar dengan serius? Kenapa sekarang tidak belajar lagi? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengatasi wanita munafik ini. Aku ingin melihat. Malam ini, saat dia tahu akan tidur sekamar denganku. Apakah wajahnya masih bisa setenang ini? Setelah aku sibuk. Pakaian dan perlengkapan mandi Leng Qingqiu. Semuanya kupindahkan ke kamarku. Kamarnya sekarang hanya tersisa buku dan komputer. Leng Qingqiu melihat lemari pakaian yang kosong. Tidak berani bertanya apapun. Setelah selesai memindahkan, aku kembali ke kamar untuk merapikan, barang terlalu banyak. Aku harus membereskan, setelah mengosongkan satu sisi lemari yang penuh. Aku menggantung pakaian Leng Qingqiu satu persatu. Dengan merapikan seperti ini. Hatiku sangat puas. Baru seperti kamar pasangan pengantin baru. Selanjutnya, aku mengeluarkan buku dan barang-barang yang jarang kupakai. Dan merapikannya. Lalu memindahkannya ke kamar Leng Qingqiu. Leng Qingqiu melihat barang-barang yang kupindahkan. Mungkin dalam hatinya berpikir. Aku memang akan menempati kamarnya. Apakah sekarang bahkan tidak bisa tinggal di sebelahku lagi? Seandainya tahu begini, lebih baik bersabar. Seharusnya tidak membuatku marah. Setelah makan siang, aku membawa kotak termos untuk mengantar makanan ke ayah. Sekalian ingin bicara langsung dengannya tentang masalah Su Tiantian. Hasilnya, begitu sampai di depan pintu kantor. Aku mendengar suara keras ayahku terdengar dari dalam. Proyek ini sudah kubilang jangan diambil. Kamu saja tidak mau mendengar. Sekarang kekurangan uang. Mana mungkin aku punya begitu banyak dana likuid? Bukankah ini terang-terangan memaksaku? Kakak ipar, kamu tidak boleh mengabaikanku. Kakakku sudah tidak ada. Aku hanya punya kamu satu-satunya kakak ipar. Jika kamu tidak membantuku, para penagih utang akan datang. Bukankah itu memaksaku melompat dari gedung? Begitu mendengar suara ini. Aku tahu itu adalah Paman Xia Liwei yang sedang menangis mengadu. Aku ingat di kehidupan sebelumnya. Proyek yang diambil Paman bermasalah. Rantai pasokannya terputus. Sangat membutuhkan uang. Ayahku menolaknya dengan alasan kekurangan dana. Tapi Paman berbalik dan datang mencariku. Mengatakan ayahku sengaja tidak membantunya. Hatinya memihak orang tuanya, lalu menyuruhku mengancam akan mati. Memaksa ayah mengeluarkan uang untuk menutupi lubangnya. Saat itu aku bodoh dan benar-benar melakukannya. Akibatnya, aku memaksa ayah menjual yang grup. Sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Baru bisa membantu Paman melewati kesulitan. Tapi ini juga menyebabkan kinerja perusahaan anjlok. Para pemegang saham mengeluh berulang kali. Di masa-masa itu, ayah sangat sibuk sampai kewalahan. Bahkan sampai jatuh sakit di kantor. Tapi keluarga Paman menggunakan uang ayahku. Dan mendirikan Xia Group. Dalam semalam menjadi orang kelas atas. Sekarang teringat kembali. Kehidupan lalu sungguh bodohnya aku. Dijual tapi masih senang menghitung uangnya. Ketika sekeluarga Paman membutuhkanku. Mereka akan menyebut ibuku untuk mencari simpati. Ketika tidak butuh lagi, mereka akan menendangku pergi. Saya masih ingat kemudian ayah saya sakit. Ingin mencari pamannya untuk bantuan. Dia bahkan menangis kepada saya dan berkata bahwa dia miskin. Saya benar-benar percaya omong kosongnya saat itu. Sama sekali tidak tahu grup Xia bisa berkembang pesat. Semua berkat menguras darah grup yang kami. Seumur hidup ini saya tidak akan pernah memberi mereka kesempatan lagi. Keluarga serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih itu. Pantas hidup dengan menunduk dan membungkuk di bawah. Jika tidak, sekali berkuasa.
Segera menunjukkan wajah binatang buas mereka yang tidak mengenal kerabat. Saya sengaja menunggu di luar pintu. Baru mendorong pintu masuk setelah paman pergi. Begitu masuk, terdengar ayah saya Yang Feng menghela napas panjang. Dia merasa telah melakukan yang terbaik sebagai saudara ipar. Perusahaan Xia Liwei dibangun dengan uangnya. Bisnis yang tidak terpakai juga dibagikan kepada mereka. Seharusnya sudah lama bebas dari kekhawatiran makanan dan minuman. Padahal pria itu ambisinya terlalu besar. Ingin menelan proyek miliaran dalam sekali teguk. Tidak bisa membujuknya saat itu. Jelas ingin menggunakan uangnya untuk bertelur emas. Miliaran. Dari mana dia mendapatkan modal kerja sebanyak itu? Grup yang sendiri masih perlu beroperasi. Kalau bukan karena saya masih menjaga muka keluarga paman. Ayah saya mungkin sudah lama malas berurusan dengan Xia Liwei ayah. Kenapa ayah di sini menghela napas? Saya membawa kotak makan. Masuk dengan berpura-pura bertanya. Anakku datang. Kenapa hari ini ada waktu menjenguk ayah? Yang Feng segera menyingkirkan awan kesedihan di wajahnya. Menatapku sambil tersenyum. Saya meletakkan kotak makan di atas meja. Tahu ayah pasti tidak makan dengan baik. Sengaja mengantarkannya untuk ayah. Ayah melihat makan siang yang tiba-tiba saya bawa. Tatapannya langsung berubah. Di hatinya mungkin bergumam. Jangan-jangan Xia Liwei itu mendahului saya. Menyuruh saya menjadi juru damai. Saya merinding melihat tatapannya. Mendesak ayah. Kenapa ayah menatapku seperti itu? Makanannya akan dingin. Cepat makan, Yang Feng meletakkan sumpitnya. Berpikir bom berlapis gula anaknya tidak berguna. Miliaran bukanlah jumlah yang kecil. Kali ini dia benar-benar tidak bisa membantu. Hei, kenapa tiba-tiba teringat mengantarkan makanan untuk ayah? Apakah pamanmu mengatakan sesuatu padamu? Ayah saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya mencibir dalam hati. Baru mengerti ayah takut saya menjadi juru bicara paman. Saya sengaja berpura-pura. Memasang wajah polos paman mencariku. Kenapa saya tidak tahu? Dia tidak menelepon saya. Syukurlah kalau begitu ayah benar-benar lapar. Cepat lihat putra kesayanganku. Membawa makanan enak apa? Yang Feng menghela napas lega. Segera mengalihkan topik. Tidak ingin saya khawatir tentang urusan perusahaan ayah. Saya menemukan bakat berharga untuk ayah. Saya segera dengan antusias merekomendasikan Su Tiantian kepada ayah. Ini adalah kunci masa depan grup yang kita. Adapun Xia Si. Di masa depan harus memanggil kita kakak. Karena kamu sudah bilang begitu. Suruh dia masuk. Emas pasti akan bersinar. Ayah memberi saya sedikit muka. Tapi apakah orang ini benar-benar bisa diandalkan? Masih harus dilihat dari kinerja dan kemampuannya. Mekanisme promosi grup yang kami selalu adil. Seberapa tinggi dia bisa naik tergantung pada kemampuannya. Terima kasih ayah, ayah tunggu saja kemampuan saya memilih orang. Pasti tepat memilih orang, ayah masih punya muka. Kalau begitu coba katakan. Apa yang dilakukan Leng Qingqiu yang tidak pantas kepadamu? Ayah mendengar ini. Marah sampai menggeram. Saya langsung membalas, dia segalanya baik. Tapi bukankah saya buta di kehidupan sebelumnya? Sekarang saya melihatnya dengan jelas. Mulai sekarang tidak ada yang boleh mengambil keuntungan dari saya lagi. Ayah menghela napas. Semua kata baik buruk sudah kamu ucapkan sendiri. Semoga kamu benar-benar sudah berpikir jernih. Hidup baik-baik dengannya. Ayah mengulurkan jari dan menyentuh dahiku. Matanya penuh harapan. Berharap kali ini saya benar-benar dewasa ayah. Ayah tenang saja. Saya berjanji akan hidup baik dengan Leng Qingqiu. Nanti akan saya lahirkan cucu laki-laki yang gemuk untuk ayah. Aku benar-benar tidak berdaya menghadapimu. Ayahku dibuat geli sekaligus kesal olehku. Merasa bahwa aku masih anak yang belum dewasa. Saat aku mengantar makanan untuk ayahku. Leng Qingqiu dengan wajah masam. Di dalam villa, satu persatu. Mencari kamar baru yang kusiapkan untuknya. Ternyata dia mencari ke seluruh penjuru. Bahkan tidak melihat sehelai pakaiannya sendiri. Akhirnya dia kembali ke kamar dengan muram. Merasa sangat tertekan di dalam hati. Apakah aku akan mengasingkannya ke sudut terpencil mana? Kasihan Leng Qingqiu. Masih pusing di rumah tentang di mana kamarnya yang baru. Aku selesai makan bersama ayahku. Dan menyaksikannya menelepon departemen personalia. Memastikan urusan Su Tiantian sudah hampir selesai. Barulah aku pulang dengan tenang. Manajer departemen personalia di sana. Segera setelah menerima telepon dari ketua direksi. Langsung menelepon Su Tiantian. Su Tiantian sedang mengemasi barang-barangnya dan barang putrinya di rumah. Dia sudah memutuskan. Harus bercerai dari pria yang matre. Dan suka main perempuan. Dan memulai hidup baru bersama putrinya. Deru-dering telepon yang mendesak.
menginterupsi lamunannya. Ketika dia melihat nomor tak dikenal di layar. Dia mengira itu dari penjual. Baru saja ingin menutup, tapi entah mengapa dia menekan tombol terima. Jantungnya berdebar, bagaimana jika? Bagaimana jika itu dari Departemen Personalia Grup yang menelepon? Permisi, apakah ini Nona Sutiantian? Saya Liu Bin, manajer Departemen Personalia Grup yang ketua direksi kami secara khusus memerintahkan. Mendengar ini, Sutiantian sangat gembira bukan kepalang. Dia tahu kesempatannya untuk bangkit telah tiba, putriku. Ibu akan mendapatkan pekerjaan baru. Tuan yang itu tidak menipuku. Nanti ibu akan membuatmu tinggal di rumah besar. Begitu telepon ditutup, Sutiantian dengan penuh semangat memeluk putrinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Wanita tidak berdaya yang diselingkuhi suaminya dan diejek setiap hari. Bagaimana mungkin tidak berharap suatu hari nanti sukses besar? Agar pria itu hancur sampai ususnya terasa bersih. Sutiantian merasa keberuntungannya akhirnya datang. Dia bertekad untuk bercerai besok. Leng Qingqiu di lantai atas mendengar suara samar di halaman. Hanya dari suara derunya yang khas. Dia tahu aku sudah pulang. Aku pulang. Membawa kotak makan kosong, aku masuk dapur siap mencucinya. Paman, tinggalkan itu, bibi akan mencucikannya, dia buru-buru datang menghentikanku. Biar aku saja yang mencuci. Jangan sampai tanganmu jadi kasar. Tidak apa-apa, hanya kotak makan. Aku tersenyum sambil melambaikan tangan, Bu. Tangan ibu juga tangan. Aku berpikir lebih baik mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Agar ibu tidak perlu bekerja keras seperti ini. Di waktu luang ibu bisa bertemu teman-teman untuk minum teh dan mengobrol. Menjalani kehidupan sosialita kaya raya yang sesungguhnya. Anak ini tangannya begitu berharga. Sabun cuci piring paling merusak tangan. Tidak seperti aku yang kulitnya tebal. Sudah terbiasa. Ibuku datang dari kejauhan. Bergumam tanpa henti, Bu. Kapan ibu tua? Kalau ibu berdandan dan keluar. Pasti semua orang mengira ibu adalah kakakku. Aku segera tersenyum dan membujuknya. Kamu ini pandai bicara saja. Bukankah aku jadi nenek sihir tua? Kamu membuat urutan generasi jadi kacau. Nenek sihir tua apa? Orang zaman sekarang paham perawatan. Banyak orang berusia 60 atau 70 tahun terlihat seperti berusia 40 atau 50. Ibuku hanya tersenyum setelah mendengar itu. Tidak terlalu memikirkannya. Harapan terbesarnya dalam hati adalah agar aku bisa hidup tenang bersama Leng Qingqiu. Setelah kotak makan dicuci, aku kembali ke kamarku. Liburan tinggal sehari lagi. Lusa harus kembali ke sekolah. Segera keluarkan buku pelajaran untuk dibaca sekilas. Agar tidak tertinggal nanti. Kali ini aku bersumpah akan belajar manajemen keuangan dengan baik. Tidak boleh lagi dibodohi oleh pembukuan perusahaan. Kehidupan lalu aku benar-benar bodoh. Demi mengikuti wanita bajingan Liu Ruyan itu. Mengorbankan masa depan dan pergi ke luar negeri. Bahkan mengambil jurusan yang sama sekali tidak diminati. Sekembalinya ke negara itu, aku bahkan bekerja keras untuknya mengembangkan perangkat lunak. Akibatnya, dia berhati serigala. Bajingan itu membawa kabur semua dana grup yang. Saat ini Leng Qingqiu sedang bergulat sendirian di dalam kamar. Dia berharap aku bisa masuk kamar seperti pagi tadi. Namun ia juga takut aku benar-benar datang. Dia ingin bertemu denganku. Namun ia juga tidak ingin melihatku sikap merendah untuk menjilatnya. Konflik ini hampir membuatnya gila. Dia terpaksa mencari alasan untuk turun minum air. Sekaligus mengamati gerak-gerikku. King Han, kenapa kamu turun? Ibuku bertanya dengan sedikit terkejut melihatnya. Leng Qingqiu mengendalikan kursi rodanya menuju dapur, suaranya terdengar teredam sambil minum air. Dia menyapu pandangan ke sekeliling lantai bawah. Tidak melihat bayanganku. Dalam hati ia berpikir aku pasti sudah kembali ke kamar. Sayangnya ia harus terus berakting. Dia terpaksa berpura-pura menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Menyesapnya 2 kali lalu membawa gelas itu ke wastafel untuk membilasnya. Baru kemudian ia meletakkannya kembali di tempat semula tanpa jejak. Bukankah aku baru saja mengantarkan air untukmu? 1 teko penuh loh. Sudah habis secepat ini? Ibuku sama sekali tidak menyadari niat kecil putrinya. 1 kalimat saja sudah membongkar kedoknya. Leng Qingqiu berusaha keras mempertahankan ketenangannya. Sambil lalu ia menjawab, lupa. Lalu ia memutar kursi rodanya dan pergi. Pei Ning terkejut mendengar kata, lupa, dari putrinya. Ia merasa sedikit bingung. Anak ini jangan-jangan jadi bodoh karena terlalu banyak membaca? Kenapa ingatannya tiba-tiba jadi buruk sekali? Leng Qingqiu melirik teko air di atas meja. Baru kemudian ia menyadari betapa konyolnya alasan yang ia buat. Belum lagi setelah bertahun-tahun berlalu.
Yang seharusnya diingat maupun tidak, semuanya sudah kulupakan. Aku mengenali huruf-huruf di buku ini jika dipisah. Namun jika digabungkan, banyak istilah profesional yang terasa seperti membaca kitab suci bagiku. Jadi aku hanya bisa membuka kembali buku pelajaran lama dan mempelajarinya dari awal. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar Leng Qingqiu. Berniat mengambil kembali buku yang kubawa sebelumnya. Saat aku muncul lagi di kamarnya, tatapannya seolah menempel padaku. Tidak pernah lepas. Dia hanya menatapku. Saat aku mencari-cari di antara tumpukan buku itu, lalu mengeluarkan beberapa buku darinya. Saat aku berbalik, aku berhadapan langsung dengan tatapan lurus Leng Qingqiu. Maka rasa ingin bermain pun muncul. Aku mendekatkan wajahku tiba-tiba ke depannya. Sambil tersenyum bertanya, lihat apa? Apa ada bunga di wajahku? Wajah tersenyum di depannya tiba-tiba membesar. Garis wajahku sudah terlukis ribuan kali dalam benaknya. Leng Qingqiu langsung terdiam membeku. Udara hangat yang dihembuskannya saat berbicara tadi seolah masih menerpa pipinya. Leng Qingqiu hanya merasa jarak di antara kami berdua begitu dekat hingga berbahaya. Udara di sekelilingnya berubah menjadi panas dan tipis membuatnya sulit bernapas. Jantungnya berdebar setengah ketukan lebih lambat. Aku melihat pipi Leng Qingqiu memerah padam. Seketika hatiku merasa seperti menemukan benua baru. Sangat senang. Gadis ini ternyata malu. Hampir saja aku tertipu oleh wajahnya yang dingin seperti gunung es. Leng Qingqiu, kenapa wajahmu memerah begini? Aku sengaja bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Sambil berkata, tanganku dengan akal bersiap mengulur untuk mencubitnya. Leng Qingqiu seketika kehilangan ketenangan. Tanpa berpikir panjang ia meraih pergelangan tanganku. Namun begitu tersentuh, ia seolah tersengat panas. Lalu buru-buru menepis tanganku. Aku jadi terkejut. Sangat curiga apakah aku ini semacam monster. Dia menangkap tanganku. Lalu melepaskannya dengan kasar. Akting macam apa ini? Apakah dia suka padaku atau tidak? Aku mulai tidak percaya diri. Hei, maafkan aku. Aku tidak sengaja menyentuhmu. Leng Qingqiu menunduk. Suaranya penuh dengan permintaan maaf yang hati-hati. Baru saat itulah aku sadar. Ternyata dia takut aku marah. Tapi kenapa aku harus marah? Aku sama sekali tidak marah. Untuk apa minta maaf? Aku hanya menyentuh sebentar. Masalah sekecil itu. Aku mengibaskan tangan dengan acuh tak acuh. Leng Qingqiu mendongak tiba-tiba mendengar kata-kata itu. Dengan cemas ingin memastikan apakah aku benar-benar tidak marah. Melihat wajahku memang tidak menunjukkan ketidaksenangan. Barulah dia diam-diam menghela napas lega. Kenapa kamu begitu takut aku marah? Dulu aku. Apakah pernah mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan? Saya dengan proaktif menggenggam tangan Leng Qingqiu. Bisa jelas merasakan tubuhnya seketika menegang. Aduh, jalan kebangkitanku ini sungguh berat dan panjang. Diriku yang dulu benar-benar memberinya bayangan psikologis yang begitu besar. 8 tangan pun bisa menjadi batu. Otak Leng Qingqiu seketika bergolak. Kosong melompong. Semua indera seolah mati seketika. Hanya sentuhan hangat yang kuat di telapak tangan. Diperbesar tanpa batas. Semakin besar, melihatnya tertegun. Mengulurkan tangan lain mengibaskannya di depan mata. Kenapa tidak bicara lagi? Barulah dia tersadar dari mimpi. Segera menarik tangannya dari genggamanku. Kedua tangan tergenggam erat. Seolah ingin mengunci erat sisa sentuhan itu. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Kalau tidak mau bicara tidak apa-apa. Mulai sekarang kamu boleh menyentuhku sesukamu. Aku sudah mengizinkannya. Setelah berkata begitu, aku mendekat dan mencium pipinya. Aku harus pergi. Setelah selesai berbicara dengan Leng Qingqiu, aku mengambil buku dan langsung pergi. Meninggalkannya duduk sendirian di sana. Leng Qingqiu yang kembali ke kamar. Menggunakan jarinya berulang kali. Mengusap lembut tempat yang baru saja kucium. Seperti angin sepoi menyapu pipi. Hanya meninggalkan orang yang terlambat sadar tenggelam dalam ingatan mencari. Meresapi sensasi indah itu. Tak lama kemudian Yang Xingyue berlari naik dengan kaki pendeknya. Memanggil dengan suara kekanakan, kakak, kakak, ayo makan. Mendengar suara itu aku membuka pintu kamar dan sangat terkejut. Berlari terengah-engah. Yang Xingyue berbalik memanggil orang di sebelah. Tapi aku membuka pintu dan mendapati kamarnya gelap gulita. Memanggilnya pun tak ada jawaban. Memanfaatkan cahaya bulan di luar jendela baru terlihat sesosok bayangan. Masih dalam posisi saat dia pergi sore tadi. Duduk tak bergerak di sana. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. Orang ini jangan-jangan bodoh karena kucium. Sepertinya hanya bisa melawan racun dengan racun. Aku mengulurkan tangan menutup mata Yang Xingyue.
Lalu mendekat dan menciumnya lagi. Bertanya sambil tersenyum apakah sudah sadar. Sudah waktunya makan. Leng Qingqiu tersentak bangun seperti tersengat listrik. Barulah sadar aku entah kapan sudah berdiri di sampingnya. Tatapannya penuh ketidakpastian. Aku melihat ujung telinganya. Terlihat jelas memerah lagi. Seperti demam. Aku sigap menyalakan lampu. Tanganku juga terlepas dari mata Yang Xinyue. Si kecil langsung bertanya penasaran kakak. Tadi kenapa menutup mataku? Aku menjelaskan tanpa ragu. Karena kakak mau menyalakan lampu. Tiba-tiba dari gelap ke terang. Akan merusak mata. Aku yang berjalan di belakang. Leng Qingqiu yang mendengarnya. Sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Sampai di ruang tamu. Yang Xinyue mengangkat wajah kecilnya. Bertanya dengan suara kekanakan kakak. Boleh aku duduk bersamamu? Tentu saja boleh. Aku langsung bangkit dan menggendongnya ke kursi di sampingku. Sekalian membawa mangkuk kecilnya. Aku melihat si kecil menggunakan sendok kecil. Menyuapkan makanan dengan bergoyang-goyang. Lalu dengan riang menyuapkannya ke mangkukku. Berkata sambil tersenyum kakak makan. Ibu tak tahan tertawa dan memukulnya. Dasar anak cerdik. Punya kakak jadi lupa ayah ibu dan kakak. Si kecil membantah dengan tegas. Kalian bertiga juga bisa saling menyuapi. Aku menyuapi kakak. Kakak juga menyuapiku. Dia mendorong mangkuk kecilnya ke arahku. Menunjuk sayuran di depan kakak. Aku mau yang itu. Aku tersenyum menyuapinya dengan sumpit. Kakak, kamu mau makan apa lagi? Si kecil langsung bersemangat. Menunjuk beberapa piring di depannya dan berkata yang ini. Yang ini dan yang itu. Aku mau semuanya, aku terima semuanya. Masukkan semua hidangan yang dia pesan ke dalam mangkuk. Ibu tidak tahan lagi melihat dari samping. Segera menghentikan paman saya. Jangan berikan padanya. Mana mungkin dia makan sebanyak ini? Yang Xinyue mendengar ini. Mulut kecilnya langsung cemberut. Dengan tidak senang melihat ibunya membantah bahwa dia bisa memakannya. Nanti aku akan makan semuanya. Ibu geli melihat tingkah putrinya, baik. Kalau begitu setelah kamu selesai, biarkan kakakmu memberikannya padamu. Yang Xinyue cemberut dengan enggan. Menundukkan kepala. Mengambil sendok kecil dan mulai menggaruk-garuk mangkuk. Seolah-olah dia sedang kesal pada seseorang. Bersikeras menghabiskannya untuk ditunjukkan pada ibunya, tidak haus. Aku tebak dia pasti berpikir dalam hati. Tidak boleh diremehkan oleh kakak. Aku melihatnya menyendok makanan ke mulutnya satu persatu. Mulut kecilnya menggembung seperti ikan buntal kecil. Sungguh menggemaskan sampai aku tidak bisa menahan tawa. Leng Qingqiu duduk di samping makan dengan tenang. Interaksi antara adikku dan aku. Dia melihatnya. Dia sepertinya tidak berpura-pura. Lalu mengapa dia tiba-tiba begitu baik pada adikku? Mungkinkah dia ingin menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai sebelum pergi? Aku melihat wajah Leng Qingqiu tiba-tiba meredup. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah aku baru saja membuatnya tidak nyaman? Atau dia kembali melamun? Merasa tidak pantas mendapatkan kehangatan seperti ini. Aku sudah selesai makan. Yang Xinyue dengan bangga mengangkat mangkuk kecilnya. Menunjukkan mangkuk kosong itu kepadaku dan ibu. Wajah ibu penuh kejutan. Mungkin tidak menyangka putrinya punya nafsu makan sebesar itu. Dulu dia hanya makan sedikit. Hari ini dia benar-benar makan setengah mangkuk. Tampaknya makan menjadi lebih nikmat dengan adanya kakak. Yuewe hebat sekali. Makan dengan sangat bersih. Tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa. Tidak membuang-buang, aku tersenyum sambil membelai rambut Yang Xinyue. Gadis kecil ini setelah dipuji olehku. Langsung menjadi malu. Menundukkan kepala kecilnya. Kedua tangan kecilnya berpegangan erat dengan gembira. Setelah makan, Yang Xinyue tidak sabar mengeluarkan buku taman kanak-kanak. Ingin menunjukkan kecerdasannya padaku. Dia menunjuk kata-kata di buku. Dengan suara kekanak-kanakan membaca lautan luas. Gunung berapi ini persegi panjang. Ini segitiga. Seluruh ruang tamu. Bergema dengan suara Yang Xinyue memamerkan pengetahuannya. Aku mendengarkan di samping. Sesekali menimpali dan memujinya beberapa kali. Pujianku memberinya kekuatan tak terbatas. Keinginan gadis kecil untuk pamer semakin kuat. Antusiasme belajarnya luar biasa. Melihat situasi ini, dia tidak akan berhenti sampai membaca seluruh buku. Bahkan acara kartun yang biasa ditontonnya pun diabaikan. Dia meringkuk di pelukanku. Membalik halaman buku dengan serius. Ketika menemui karakter yang tidak dikenalnya, dia akan bertanya kepadaku dengan wajah kecil memerah karena penasaran. Akhirnya selesai membaca. Tapi si kecil dan buku itu masih enggan keluar dari pelukanku. Terlihat sangat enggan untuk pergi. Saat ini aku mendengar ibu memanggil Yuewe.
Jangan mengganggu kakak. Cepat naik ke atas mandi dan tidur. Kemunculan ibu yang tiba-tiba membuat Yang Xinyue sedikit tidak senang. Dia belum cukup bermain denganku. Ibu tidak tahu pikiran kecilnya. Melihatnya tidak bergerak. Langsung berjalan mendekat menarik tangannya untuk dibawa pergi. Namun Yang Xinyue berdiri teguh di tempatnya. Ibu tidak bisa menariknya sehingga melepaskan tangannya. Siapa sangka gadis kecil ini tiba-tiba kembali masuk ke pelukanku. Memeluk leherku erat-erat. Dia mendekatkan mulut kecilnya ke telingaku. Dengan hati-hati bertanya dengan suara pelan, "Kakak, apakah kamu akan berubah kembali besok?" Mendengar ini aku merasa hidungku perih. Ternyata dia begitu lengket denganku malam ini. Karena takut besok aku akan kembali menjadi kakak yang mengabaikannya. Aku segera berjanji dengan serius. Tentu saja tidak. Kakak akan selalu menemanimu bermain. Baru saat itulah Yang Xinyue merasa lega. Dengan gembira mencium pipiku. Lalu dengan malu-malu berlari kencang. Setelah Yang Xinyue pergi, aku juga naik ke atas untuk mencuci muka. Tapi ini menyusahkan Leng Qingqiu yang masih berada di kamar. Dia menemukan pakaian dan perlengkapan mandinya. Semuanya hilang. Dia cemas sendirian di sana. Dia juga tidak tahu di mana kamar barunya. Benar-benar tidak berdaya. Mungkinkah aku membuang semua barangnya? Dia berpikir liar dalam hatinya. Apakah karena semalam kita tidur seranjang? Aku marah. Jadi aku mengeluarkannya. Setelah mandi, aku mendorong pintu kamar Leng Qingqiu. Dan melihatnya duduk sendirian di kursi roda. Menghadap keluar jendela. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kesepian yang suram. Melihat punggungnya, hatiku terasa sakit. Sebenarnya aku ingin memberinya kejutan. Tapi malah ditahan oleh Yue Wei. Jadi aku tidak sempat memberitahunya. Aku berjalan mendekat dengan diam-diam. Melingkari lehernya dari belakang. Dia mencium aroma wangiku. Tubuhnya langsung menegang. Sentuhan kulit di lehernya membuatnya tidak berani bergerak sedikit pun. "Paman, cepat lepaskan aku." Suara Leng Qingqiu sedikit bergetar. Tapi aku sengaja mendekat ke telinganya. Jika aku tidak melepaskannya, napas hangat itu membuat jantungnya berdebar. Hatinya yang sulit tenang kembali bergejolak. Aku tidak menunggunya menjawab. Lalu melepaskan dan mendorong kursi rodanya keluar. Leng Qingqiu merasa panik. Ketika dia sadar, menyadari dirinya sudah kudorong ke kamarku. Dia bertanya dengan bingung, "Bukankah kita ke kamar baru? Mengapa ke sini?" Aku langsung memasukkan piyama ke pelukannya. "Mulai sekarang ini kamarmu." Tanpa menunggu penolakannya, aku mendorongnya ke kamar mandi. Dan menutup pintu dengan sopan. Setelah melakukan semua ini, aku menutup wajahku yang memerah. Meskipun aku sudah siap bersamanya. Tapi memikirkan tidur seranjang malam ini membuatku tetap malu. Leng Qingqiu memeluk piyama di tangannya. Duduk terpaku di kamar mandi. Tidak bergerak lama. Dia pasti bertanya-tanya apa maksudku. Mungkinkah hanya untuk menipu orang tua? Jadi memaksakan diri sejauh ini. Dia mungkin merasa semakin tidak bisa menebakku. Tindakanku ini mudah membuatnya salah paham. Pikiran yang akhirnya jernih. Akan kukacaukan lagi. "Leng Qingqiu, kamu baik-baik saja? Mengapa lama sekali?" Aku mengetuk pintu. Dengan nada prihatin. "Aku baik-baik saja, segera selesai." Dia menjawab dengan panik. Leng Qingqiu tidak punya waktu untuk berpikir. Hanya bisa melihat nanti. Dia bergegas keluar dengan cepat. Lalu membuka pintu dan mendorong kursi roda keluar. Mataku berbinar. Seperti gambaran wanita cantik yang bebas dari penjara. Dia mengenakan piyama sutra biru dengan bahan yang sama denganku. Ujung rambutnya yang lembut masih meneteskan air. Tetesan air mengalir di pipinya ke tulang selangka yang indah. Aku menelan ludah tanpa sadar. Untuk menutupi jantungku yang berdebar kencang. Aku cepat-cepat ke kamar mandi mengambil handuk kering. Sambil mengeringkan rambutnya. Dan pura-pura marah memarahinya, orang sebesar ini. Rambutnya saja tidak bisa dikeringkan. Hati-hati masuk angin. Hati Leng Qingqiu benar-benar kacau. Dia mungkin benar-benar tidak bisa berpikir jernih lagi. Aku peduli padanya dan mengeringkan rambutnya. Meskipun ada bicaraku terdengar tidak baik. Tapi dia pasti tahu di dalam hatinya. Aku ini mulut kasar hati tahu. Setelah mengeringkan rambutnya, aku mendorongnya ke meja rias. Dan mengeluarkan pengering rambut untuk mengeringkannya. Jari-jariku yang panjang dan kuat menyusup ke rambutnya. Jantung Leng Qingqiu mungkin hampir melompat keluar. Untungnya ada suara pengering rambut yang membantunya menutupi. Setelah selesai mengeringkan rambut Leng Qingqiu, barulah aku mendorongnya ke tepi ranjang. "Kamu tidur dulu, aku ke kamar mandi."
Aku harus menjaga sedikit harga diri Leng Qingqiu yang menyedihkan. Padahal aku tidak bilang mau membantunya naik ranjang. Melainkan mencari alasan ke kamar mandi. Mendengar aku menutup pintu kamar mandi. Barulah Leng Qingqiu memanfaatkan ketidakhadiranku. Dirinya menopang lengan dan naik ke ranjang. Lalu berbaring dengan tenang. Aku berlama-lama di kamar mandi sebentar. Sengaja menekan penyiram toilet. Baru kemudian dengan suara air aku membuka pintu dan keluar. Aku naik ke ranjang dari sisi lain. Dengan wajar memerintahkan Leng Qingqiu untuk mematikan lampu. Leng Qingqiu segera mengulurkan lengan rampingnya. Mematikan lampu. Dia berbaring lurus. Kedua tangan diletakkan rapi di dada. Namun dalam kegelapan ini, indera manusia menjadi sangat peka. Aku tahu. Dia pasti bisa mencium aroma segar sabun mandi di tubuhku. Setiap gerakan kecilku tidak akan luput dari persepsinya. Dia pasti berpikir dalam hati. Alangkah baiknya jika waktu bisa berhenti selamanya malam ini. Aku ragu apakah harus melakukan sesuatu. Bagaimanapun Leng Qingqiu adalah istriku. Aku juga tidak berencana bercerai lagi. Kita pasti akan menjadi pasangan sungguhan cepat atau lambat. Sekalian saja, sekali jalan tidak akan kembali. Aku langsung bergeser ke sisinya dan memeluknya. Aku bisa merasakan seluruh tubuhnya menegang. Pasti sangat terkejut. Bagaimanapun kali ini aku tidak mabuk. Keesokan harinya bangun pagi-pagi. Yang Xingyue tidak sabar ingin menemuiku. Ingin tahu apakah aku sudah kembali normal. Tapi begitu membuka pintu kamarku, dia melihatku tertidur memeluk kakakku. Dan kakakku menyadari kehadirannya. Memberinya isyarat tangan palsu. Sambil melambaikan tangan menyuruhnya keluar. Setelah mundur Yang Xingyue merasa sangat tidak senang. Mengapa kakak bisa tidur bersamaku? Sedangkan dia tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi setelah turun ke bawah, dia menemukan ibunya di dapur. Langsung menyampaikan keinginannya ibu. Aku ingin tidur bersama kakak malam ini. Chen Yun mendengarnya dan keberatan dengan pasrah, tidak boleh. Kamu akan mengganggu istirahat kakak. Lalu kenapa kakak perempuan bisa? Bukankah dia akan mengganggu tidur kakak? Yang Xingyue langsung tidak senang. Berpikir bahwa dia tertidur. Bagaimana bisa mengganggu istirahatku? Sejujurnya, ibu tidak mau dia tidur bersamaku. Chen Yun menutup mulutnya dengan terkejut. Apa maksudnya kakak perempuan dan kakak laki-laki? Dia merasa sangat gembira. Apakah ini berarti dia menerima putrinya, mereka tidur bersama? Atau aku menemukannya saat pergi ke kamar kakak tadi? Yang Xingyue cemberut mengungkapkan ketidakpuasan. Merasa ibunya berbohong padanya. Mengapa kakak bisa tidur bersamaku? Tapi dia tidak bisa. Kakak Yue dan kakak laki-laki sudah menikah. Sama seperti ibu dan ayah. Sudah menjadi pasangan suami istri. Jadi bisa tidur bersama. Chen Yun hanya bisa menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Untuk menjelaskan kepada putrinya. Sekarang hubungan pasangan muda ini sangat baik. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan putrinya mengganggu kami. Yang Xingyue terlihat mengerti tapi tidak sepenuhnya mengerti. Kalau begitu aku juga mau menikah dengan kakak. Chen Yun terdiam. Anak bodoh ini bicara apa? Dia mengelus kepala kecil putrinya. Kamu dan kakak tidak boleh menikah. Yang Xingyue tentu saja tidak mengerti apa maksud ibunya. Dia berpikir apakah seseorang hanya bisa menikah dengan satu orang. Sama seperti ayah dan ibu sudah menikah. Tidak bisa menikah dengan orang lain. Di sisi lain aku memeluk Leng Qingqiu. Pinggangnya dan menggesekkan tubuhku beberapa kali sebelum sadar. Menemukan Leng Qingqiu menatapku dengan mata terbuka. Aku tersenyum malas dan bertanya kapan kamu bangun. Tadi Leng Qingqiu menjawab dengan dingin. Sebenarnya dia sudah bangun sangat lama. Hampir sepanjang malam tidak bisa tidur. Selain aku sesekali mendekatinya melewati batas. Dan juga pikirannya berputar-putar tak bisa tidur. Jam berapa ini? Sudah waktunya bangunkan. Aku merasa tidurku kali ini sangat nyaman. Seluruh tubuhku terasa seperti dimandikan sinar matahari. Jam 7, aku menemukan orang ini benar-benar pendiam. Percakapan kami berdua hanya tanya jawab. Dia sangat hemat kata. Jadi setelah aku punya niat untuk menggodanya, aku mendekat dan mencium pipi Leng Qingqiu. Melihat telinga merahnya yang kontras dengan wajahnya yang datar. Aku tertawa lalu menciumnya lagi sebelum bangun. Bertekad untuk memancing keluar isi hatinya yang tersembunyi. Leng Qingqiu kembali merasakan detak jantungnya yang tidak teratur. Hatinya selalu mudah dikacaukan olehku. Melihat aku pergi mencuci muka. Dia juga bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Aku mendorong pintu ruang ganti. Dan melihat Leng Qingqiu yang sedang melepas baju atasnya. Orang ini jarang keluar rumah sepanjang tahun. Warna kulitnya terlalu putih pucat. Ditambah lagi karena kakinya
Selalu memberi kesan seperti gadis yang sakit-sakitan. Namun perutnya yang rata. Dan ramping segera menarik perhatianku. Sungguh tidak kusangka fisiknya sebagus ini. Tipe ideal yang terlihat kurus saat berpakaian. Leng Qingqiu baru tersadar. Dia tidak bisa tetap tenang dan santai. Buru-buru mengambil pakaian untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya memerah padam. Aku sadar hanya pada saat seperti ini. Dia akan menunjukkan emosi yang normal. Misalnya sekarang dia malu. Apa orang ini menganggapku sebagai bajingan? Aku merasa tidak senang. Kami sudah menikah. Mengapa dia begitu menjaga jarak denganku? Aku sengaja mendekat. Menarik baju dari tangan Leng Qingqiu. Lalu dengan cepat memakaikan baju itu di kepalanya. Aku mengulurkan tangan untuk memberi isyarat pada Leng Qingqiu yang wajahnya memerah padam. Agar segera mengulurkan tangan. Dan memasukkan tangan ke dalam lengan baju. Setelah selesai dipakaikan baju atas olehku. Leng Qingqiu yang sudah berganti baju atas berkata. Aku pergi mencuci muka. Lalu mendorong kursi rodanya pergi tanpa menoleh. Baru saat itu aku menyadari. Dia hanyalah seorang gadis yang 2 tahun lebih tua dariku. Tanpa ketenangan dan kedalaman seperti biasanya. Saat ini dipenuhi dengan semangat khas usianya. Aku sepertinya tahu cara berinteraksi dengan Leng Qingqiu. Membuatnya tidak lagi menyembunyikan emosinya. Tapi ini sepertinya memaksaku untuk berlaku kurang ajar pada Leng Qingqiu. Cih, dia istriku. Bagaimana bisa dianggap berlaku kurang ajar? Aku menyemangati diri sendiri. Jangan gentar. Aku mengganti dengan kemeja. Saat mengancingkan kancing, aku teringat sesuatu. Aku berhenti dan keluar dari ruang ganti. Leng Qingqiu bantu aku mengancingkan kancingnya. Ucapku sambil mendekat ke Leng Qingqiu. Leng Qingqiu terdiam. Tindakan yang begitu intim ini membuat tangannya sedikit gemetar. Dia akhirnya memejamkan mata dan cepat-cepat mengancingkan kancingnya. Sayangnya dia terlalu kuat. Sampai kancingnya terlepas. Leng Qingqiu memegang kancing di tangannya. Merasa ragu hidup, hal sekecil ini saja dia buat masalah. Aku juga menemukan kancing yang dilepas Leng Qingqiu. Tidak bisa menahan tawa, ini kan kemeja baruku. Bagaimana dia bisa melakukannya? Leng Qingqiu merasa sedikit malu mendengar tawaku. Dia benar-benar tidak sengaja. Aku teringat ibuku bilang untuk mengajaknya lebih sering keluar jalan-jalan. Jadi aku pura-pura tidak senang dan berkata, ini kan kemeja baruku. Kamu harus menemaniku. Hukumannya, sore ini kamu temani aku belanja. Untuk mengganti kemeja. Siapa sangka Leng Qingqiu yang biasanya patuh padaku. Malah menolak. Aku ada urusan sore ini. Kemejanya akan aku ganti. Setelah berkata begitu, dia mendorong kursi rodanya keluar. Dia tidak ingin keluar. Terutama bersamaku. Pasti tidak lepas dari pandangan orang-orang dan tatapan meremehkan. Dia tidak bisa menerimanya. Aku terdiam. Sepertinya sangat sulit membuatnya mau keluar. Harus perlahan saja. Tidak perlu terburu-buru. Aku pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian lagi. Baru turun ke bawah. Yang Xingyue sudah duduk di kursi sebelahku. Sepasang mata berbinar menatapku dari samping. Kakak, cepat sini duduk. Yang Xingyue menyapa sambil tersenyum lebar. Aku pun tersenyum dan menghampirinya. Lalu duduk di sebelahnya. Saat sarapan hampir selesai. Yang Xingyue tiba-tiba berseru kakak. Kamu cerai saja dari kakak perempuan dan menikah denganku. Aku terkejut mendengar ucapan anak kecil ini. Ucapan tiba-tiba soal cerai. Dan menikah dengannya. Benar-benar membuatku bingung. Aku bergumam dalam hati. Pikiran aneh macam apa ini? Hukum saja tidak mengizinkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa harus menikah dengan kakak laki-laki. Yang Xingyue berkata dengan serius. Karena aku ingin tidur bersama kakak laki-laki. Kakak perempuan menikah denganmu. Baru bisa tidur bersamamu. Haha Yang Feng sedang minum susu. Oleh ucapan putri kecilnya yang cerdik. Tersedak sampai hampir menyemburkannya. Namun hatinya merasa senang. Ini berarti aku dan Leng Qingqiu akan tidur bersama. Ini pertanda baik. Cucu laki-laki sudah di depan mata. Aku berharap bisa membunuh diriku sendiri sedetik yang lalu. Yang bertanya dengan bodohnya. Bukankah lebih baik langsung tertawa saja? Mengapa harus bertanya? Rasa malu ini seperti disajikan di atas meja makan. Apakah masih punya muka? Terlebih lagi. Ayah bahkan meniru dengan gerakan berlebihan. Membuatku sangat malu. Leng Qingqiu mendongak menatapku sebentar tanpa bersuara. Namun dia melihatku dengan lembut meremas cuping telinganya. Itu adalah kebiasaanku saat merasa malu. Gerakan bawah sadar saat merasa canggung. Dia tidak bisa menahan sudut bibirnya sedikit terangkat. Ternyata aku juga bisa malu.
Ayo makan-makan. Yang Feng berdehem beberapa kali mencoba menutupi kekacauan dirinya. Yang Xingyue cemberut dengan gembira. Merasa ibunya sangat jahat. Tidak membiarkannya tidur bersama kakak laki-laki. Chen Yun segera membujuknya untuk makan dengan cepat. Sebentar lagi harus pergi sekolah. Gadis kecil itu makan dengan kepala tertunduk. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Kalimat, nanti kakak antar kamu sekolah. Begitu terucap. Yang Xingyue langsung tersenyum cerah lagi. Mengangguk setuju dan bertanya, apakah baik-baik saja? Setelah mengantar adik sekolah. Aku kembali ke rumah dan menarik Chen Yun untuk pergi perawatan kecantikan. Chen Yun awalnya tidak peduli. Mengira aku hanya bicara kemarin. Ternyata aku menariknya keluar ibu. Nyaman kan? Aku sudah membuatkanmu kartu keanggotaan. Uangnya juga sudah diisi. Nanti kalau ada waktu luang, sering-seringlah merawat diri. Aku berbaring nyaman di ranjang pijat. Dalam hati menghela napas betapa baiknya terlahir kembali. Kehidupan ini harus dinikmati dengan baik. Menjauhi sampah. Melindungi keluarga. Dan membalas dendam kehidupan lalu jangan boros uang. Ibu sudah tua, tidak perlu hal seperti ini. Chen Yun berkata begitu di mulutnya. Tapi hatinya terasa hangat. Aku juga punya perhatian. Dia seumur hidup merawat suami dan anak-anaknya. Hidupnya tenang. Dan tidak mengejar perawatan mewah seperti wanita kaya raya. Dengan latar belakang biasa, dia tidak pernah merasakan hidup seperti ini. Sebelum bertemu Yang Feng, dia hanyalah seorang ibu tunggal biasa. Sementara itu, Leng Qingqiu di komputer. Mencari kemeja yang kupakai pagi ini. Meskipun tidak menemaniku membeli. Tapi sudah berjanji akan menggantinya jadi harus dibeli. Segera. Dia menemukan kemeja itu adalah model baru dari merek luar negeri. Dijual di situs web resmi luar negeri. Dia pun memesannya. Di sisi lain, di kedai teh susu. Xia Liwei dengan menyedihkan mengerucutkan bibirnya. Membujuk gadis cantik di seberangnya. Tolong bantu aku ya. Kamu kan tahu kondisi keluargaku. Perusahaan ibuku sepenuhnya bergantung pada dukungan ini. Paman yang sangat menyukaimu. Pergilah menemuinya sebentar. Jika dia tidak senang dan mengadu ke paman ipar, bisnis ibuku akan hancur. Dia di depan Liu Ruyan dengan sengaja menjelek-jelekan aku. Memerankan dirinya sebagai anak yang tertindas oleh tuan muda kaya raya. Berpura-pura sangat terpaksa. Tapi bagaimana lagi? Dia bilang keluarga harus bertahan hidup. Citra anak laki-laki yang tertindas ini segera membangkitkan keinginan Liu Ruyan untuk melindungi. Terhadapku hanya ada rasa jijik yang mendalam. Disukai orang seperti ini. Sungguh sebuah beban. Dia memegang tangan Xia Liwei dan berkata dengan lembut, baiklah. Akan kubantu sekali lagi. Melihat dia bisa. Tapi aku tidak akan menerimanya. Kamu tahu. Di hatiku hanya ada kamu, Ruyan. Terima kasih, aku tahu kamu yang terbaik untukku. Mata Xia Liwei berbinar. Senyum polos. Seolah orang di depannya adalah pahlawannya. Kita tidak perlu saling mengucapkan terima kasih. Cukup bagimu mengetahui niatku. Dia menggenggam tangan Xia Liwei dengan lembut. Berharap bisa memegang erat di telapak tangan. Agar tidak menderita angin dan hujan apapun. Xia Liwei malah berkata, Aku tahu, tapi didikan keluargaku sangat ketat. Orang tua tidak mengizinkanku pacaran selama kuliah. Akademik yang utama? Dia hanya ingin mempermainkan Liu Ruyan. Tidak ingin melangkah lebih jauh. Rekan kerja bahkan seolah menginjakku. Menjelekanku sebagai anak tak beradab dan tak suka belajar. Liu Ruyan percaya begitu saja. Di dalam hatinya, Xia Liwei adalah anak yang penurut dan patuh. Sedikit pun tidak curiga. Masih berpikir untuk melindunginya seperti orang tuanya kelak. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Tunggu sampai lulus baru bicara lagi. Dia penuh percaya diri. Mengira orang tua Xia Liwei tidak akan menentang setelah lulus. Maka mereka bisa bersama secara terang-terangan. Tanpa tahu dirinya hanyalah satu ikan di kolamnya. Setelah menenangkan Liu Ruyan, Xia Liwei segera mengirimiku pesan. Mengajakku bertemu hari Sabtu. Saat ini aku sedang membantu Chen Yun di dapur. Ponsel tergeletak di meja kopi ruang tamu. Di ruang tamu, Leng Qingqiu pura-pura menonton TV. Sebenarnya mengintipku mendengar ponsel berbunyi, tik. Layarnya menyala. Dia melirik tanpa sengaja. Langsung melihat 5 kata yang sangat mengganggu, Liu Ruyan. Sampai jumpa Sabtu, mereka membuat janji lagi. Suasana hati Leng Qingqiu seketika kembali tidak indah. Rasa asam di hati. Tanpa sadar menyebar luas. Dia jelas tahu dirinya tidak pantas untukku. Tapi kenapa? Saat melihat wanita lain masuk ke duniaku, jiwa yang sangat dalam di hati tidak bisa ditekan sama sekali.
Berusaha keras menekan dan menekan lagi. Tapi setiap kali aku sedikit mendekat, pertahanannya langsung runtuh. Akal sehat berulang kali mengingatkan untuk tidak membiarkan saya terlalu dekat. Namun tak terhitung, orang kecil, di lubuk hati. Menginjak Lizzie hingga hancur berkeping-keping. Sangat mendambakan aku mendekat lagi. Leng Qingqiu merasa seperti pasien kritis yang sekarat. Pasien penyakit kritis yang sekarat. Dokter berulang kali memperingatkannya bahwa dia tidak akan hidup lama. Tapi dia tetap berpikir bodoh. Mungkin akan ada keajaiban yang datang. Mungkin dirinya akan sembuh tanpa pengobatan. Dan akulah keajaiban itu. Dia menanti dengan khusyuk dan takut-takut. Namun di saat yang sama, sangat rendah diri sampai berharap keajaiban itu tidak pernah muncul. Bagaimanapun, dia merasa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Di masa depan akan ada wanita yang utuh dan luar biasa. Melangkah selangkah demi selangkah kepadaku. Membuatku menjadi pengantin pria paling tampan dan bahagia. Terdengar tawa dan canda kami bersama Chen Yun dari dapur. Leng Qingqiu hanya bisa mencerna kepahitan di hatinya sendiri. Dia berharap bisa melihat aku dan ibunya. Berinteraksi dengan begitu harmonis sudah cukup. Jangan serakah lagi. Leng Qingqiu, ayo makan. Aku membantu Chen Yun menata piring dan sumpit. Dengan senyum lebar keluar dari dapur memanggilnya. Jangan dorong aku. Biar aku sendiri yang melakukannya. Leng Qingqiu menolakku mendekat. Karena setiap kali aku mendekat, dia harus menghabiskan banyak waktu meyakinkan dirinya untuk pasrah. Kukira aku membuatnya merasa harga dirinya terluka. Jadi aku melepaskan tanganku yang ada di kursi roda. Chen Yun tersenyum menawarkan, Qingqiu, nanti makan yang banyak ya. Kedua masakan ini dibuat oleh pamanmu. Padahal ini pertama kalinya aku memasak. Dia takut mematahkan semangatku. Aku menyentuh daun telingaku. Dengan sedikit malu berkata, ini pertama kalinya aku masak. Meskipun ibu di sampingku membimbing. Tapi rasanya mungkin tidak begitu enak. Kalau tidak enak jangan dipaksakan ya. Leng Qingqiu belum berkata apa-apa. Langsung mengambil satu potong masakanku. Lagi pula hanya mencicipi sedikit. Bukan berarti mendekatkan? Dia mencari alasan untuk dirinya sendiri dalam hati. Hasilnya satu potong ini menjadi yang kedua. Yang ketiga sampai piringnya bersih. Aku melihatnya begitu menghargai. Hatiku sangat senang. Lagi pula bisa menghabiskan masakan orang lain. Adalah pujian terbesar. Chen Yun melihat putri bodohnya ini. Dengan terang-terangan membersihkan 2 piring masakan buatanku. Sementara masakannya sendiri tidak disentuh sedikit pun. Dalam hatinya berkata, bukankah ini seperti punya suami lalu melupakan ibu? Namun dia tidak cemburu. Malah senang. Hanya berharap kami bisa hidup baik. Setelah makan, Chen Yun langsung mengusirku dari dapur. Tidak membiarkanku mencuci piring. Jadi aku naik ke atas bersama Leng Qingqiu. Aku kembali ke kamarku sendiri. Sedangkan Leng Qingqiu kembali ke kamar lamanya. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Mengira dia pergi belajar. Tetapi ketika aku melihat pesan dari Xiamo di ponselku, aku yakin Leng Qingqiu sudah melihatnya. Karena ponsel itu diletakkan di meja kopi. Sebelum dan sesudah makan dia diam saja. Kemungkinan besar dia salah paham. Aku langsung bangkit dari tempat tidur seperti ikan melompat. Memakai sandal. Lalu mencari wanita murung itu. Membuka pintu, benar saja aku melihatnya tidak belajar. Hanya duduk melamun di depan meja komputer. Aku langsung mendorong kursi rodanya kembali ke kamarku. Aku ada urusan. Kenapa kau mendorongku kembali? Nada bicaranya yang dingin itu membuatku 100% yakin dia berbohong. Apa bisa dibicarakan nanti? Sekarang waktu tidur siang. Aku tahu dalam hati. Bertanya padanya tidak akan berguna. Hanya bisa menggunakan cara ekstrim. Aku tidak mengantuk dan tidak mau tidur. Leng Qingqiu segera membantah. Mau mendorong kursi roda pergi lagi. Tidur bersama di malam hari sudah batasnya. Sekarang berbaring di ranjang yang sama di siang bolong. Dia takut akan berpikir macam-macam. Tidak rela melepaskannya. Bagaimana mungkin aku membiarkannya kembali sendirian? Berpikir macam-macam. Aku memeluk tangannya tapi aku sangat mengantuk. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Temani aku tidur. Panggilan, sayang, ini. Aku yakin dia tidak akan bisa pergi, sayang. Leng Qing tertegun. Dia pikir dia salah dengar. Aku melihatnya tidak bereaksi. Lalu memanggilnya, sayang, beberapa kali lagi. Barulah dia yakin tidak salah dengar. Di hatinya tiba-tiba meledak ribuan kembang api. Dia bahkan tidak sempat berpikir. Langsung berkata, baik. Panggilan manis ini. Langsung menghentikan langkahnya. Membuatnya tidak bisa pergi.
Hatinya terasa seperti minum air madu yang manis. Bagaimana mungkin dia masih tega pergi? Saat dia tersadar, dia sudah berbaring di ranjang bersamaku. Aku memeluk pinggangnya seperti semalam. Diam-diam bersyukur panggilan, sayang, ini ternyata ampuh. Apa kau melihat pesan di ponselku? Aku bertanya, Leng Qingqiu segera menyangkal tidak ada. Dalam hati dia merasa aku tadi sengaja memanggilnya sayang. Hanya untuk memancingnya berbicara. Dia lagi-lagi salah menduga. Kau bohong, kataku sambil terus mendesaknya. Tidak, Leng Qingqiu berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Bersikap sok serius. Aku mendecakkan lidah, melakukan tindakan tercela. Bukan, ini memaksaku menciummu kan? Lalu kenapa kau murung? Sambil berkata begitu, aku mencium pipinya. Jantung Leng Qing bergetar. Ini strategi pria tampan? Dia segera mengaku dengan suara pelan. Aku sekilas melihat beberapa kata. Bukan sengaja melihatnya. Strategi pria tampan seperti ini benar-benar tidak sanggup dia tolak. Apa aku sampai harus melakukan ini hanya untuk menanyakan kebenaran? Lalu apa saja yang kau lihat? Aku terus mendesak Leng Qingqiu. Kesedihan di hati Leng Qingqiu hampir meluap. Bukankah ini pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya? Kenapa harus memaksanya mengatakan? Apa kau tahu dia ada janji dengan Liu Ruyan Sabtu ini? Aku melihat penampilan Leng Qingqiu. Tahu dia salah paham. Pasti sedang sedih diam-diam. Aku memeluk bahu Leng Qingqiu. Ucapkan dengan lembut, jangan berpikir liar. Aku tidak suka Liu Ruyan lagi. Sekarang aku hanya menyukaimu. Jika ada apa-apa di masa depan, kamu harus memberitahuku. Jangan memendamnya dalam hati. Aku menyukaimu. Leng Qingqiu menyatakan tidak percaya. Dia akan berangkat ke luar negeri Rabu depan. Visanya sudah diurus. Perlukah berbohong padanya seperti ini? Aku menunggu lama tapi tidak mendapatkan jawaban Leng Qingqiu. Mendongak menatapnya dan bertanya kenapa kamu tidak bicara. Leng Qingqiu hanya bisa memaksakan diri dengan enggan. Berkata, ya, aku tahu. 10.000 tanda tanya melayang di hatiku. Selesai begitu saja. Ini terlalu tenang, bukan? Aku sudah menyatakan cinta padanya. Apakah dia mengerti atau tidak mengerti sama sekali? Tidak mendapatkan respons yang jelas, aku berbaring miring. Menopang kepala dengan satu tangan menatap Leng Qingqiu sampai. Aku sudah bilang aku menyukaimu. Apa kamu tidak punya tanggapan sama sekali? Kamu ingin tanggapan seperti apa? Leng Qingqiu balik bertanya dengan tenang. Dia sekarang sama sekali tidak mengerti keanehanku. Tidak tahu apa yang ingin kulakukan dengan menipunya kali ini. Aku benar-benar terkejut. Apakah wanita ini benar-benar menyukai dirinya? Apakah caraku bicara yang salah? Pengakuan cinta yang begitu terang-terangan. Dia malah tidak senang atau sedih. Malah bertanya tanggapan apa yang kuinginkan. Aku pun mendekatkan wajahku. Dengan tebal muka berkata cium aku. Leng Qingqiu tertegun. Aku ternyata ingin dia menciumku. Cepatlah. Bukankah kamu bertanya tanggapan apa yang kuinginkan? Panas napasku yang terembus memercik ke sisi wajah Leng Qingqiu. Aku sengaja. Aku begitu aktif menggoda dia. Ternyata masih belum bereaksi. Leng Qingqiu tidak berani. Dia takut aku akan marah setelah dia menyentuhku. Kekhawatiran dan rasa rendah diri yang sudah lama ada. Membuatnya takut menyentuhku. Dia takut aku akan marah hanya karena dia menyentuhku sekali. Dan tidak akan mempedulikannya lagi. Dia merasa bisa sedekat ini seperti hari ini. Semuanya adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dia tidak berani melangkah lebih jauh. Aku hampir gila karena marah. Apa aku benar-benar tidak menarik? Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan tidak menyukaiku. Memanfaatkanku dan berbicara tentang cinta platonis denganku. Di kehidupan ini terlahir kembali. Leng Qingqiu menyukaiku. Ternyata juga ingin berbicara cinta platonis denganku. Aku tidak mau. Aku juga berencana agar Leng Qingqiu punya bayi kecil. Agar gen baiknya terus berlanjut. Sudahlah, tidak bisa dibicarakan. Aku mendekat, aku langsung mendekatkan diri. Mencium bibir tipis Leng Qingqiu. Entah siapa yang bilang orang dengan bibir tipis itu berhati tipis. Aku tidak percaya. Leng Qingqiu justru menaruh cinta mendalam padaku seumur hidup. Leng Qingqiu belum sempat berseru kaget. Sudah diblokir oleh bibirku. Pikirannya menjadi kosong. Berdiri diam seperti patung. Membiarkanku melakukan sesukaku. Aku juga tidak punya banyak pengalaman dan teknik. Mencium bibirnya dengan sembarangan. Ternyata Leng Qingqiu yang dicium olehku. Ternyata tidak bereaksi sama sekali. Aku langsung marah saat itu juga. Melepaskan bibir tipis Leng Qingqiu. Dengan kesal melototinya sekali. Membalikan badan membelakanginya dan merajuk sendiri. Sialan,
Ciuman pertamaku kuberikan padanya seperti ini. Dia ternyata sama sekali tidak bereaksi. Wanita ini. Apa teknikku benar-benar begitu lamban? Leng Qingqiu belum lupa sebelum aku pergi. Raut wajah matanya yang melotot padanya. Dia juga tidak tahu di mana dia membuatku marah. Apa yang harus dia lakukan? Sepertinya aku marah. Leng Qingqiu menyentuh bibir yang baru saja kucuk. Menatap punggungku dengan tatapan polos. Tangannya yang terulur hampir menyentuh punggungku. Lalu ditarik kembali. Bolak-balik tapi tidak berani menyentuhku. Tapi aku benar-benar marah. Leng Qingqiu menggertakkan giginya. Mengumpulkan keberanian. Akhirnya meletakkan tangannya di punggungku. Paman kecil, jangan marah padaku. Saya salah, saya pasti akan berubah. Saya berbalik menatap mata Leng Qingqiu. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang salah? Apakah kamu tahu cara memperbaikinya? Leng Qingqiu merasa bersalah, dia benar-benar tidak tahu ini. Baik komputer maupun matematika bisa dia selesaikan. Tapi kenapa aku marah? Apakah itu terlalu sulit baginya? Aku menatapnya sekilas. Berkata dengan kesal, kamu bahkan tidak tahu apa yang harus diubah. Kamu pembohong. Leng Qingqiu sangat. Tangkap tanganku, aku bukan. Beritahu aku pasti akan berubah. Benarkah? Kalau begitu kenapa kamu tidak mau aku menciummu? Aku mengerucutkan bibir. Jelas tidak percaya kata-katanya. Aku tidak berani, aku takut kamu marah. Kamu tidak suka aku menyentuhmu. Aku pikir kamu hanya mengatakannya saja. Leng Qingqiu berkata dengan sedih isi hatinya. Dia benar-benar takut aku marah lagi. Lebih takut aku merasa dia pembohong besar. Tidak ada orang di seluruh dunia yang lebih tulus padaku selain dia. Sayangnya, ketulusannya sedikit tidak berharga di depanku. Aku memeluk Leng Qingqiu. Aku tidak menyangka aku punya pengaruh sebesar itu padanya. Kapan dia membiarkanku menyentuhnya? Aku sudah lupa. Tapi orang ini mengingatnya seumur hidup. Aku berkata dengan lembut, sekarang aku suka kamu menyentuhku. Kita jangan bercerai lagi ya. Mata Leng Qingqiu yang seperti batu obsidian menyalakan cahaya kejutan. Dia tidak ingin bercerai denganku lagi. Apakah itu benar? Bahkan jika itu palsu. Saat ini dia juga sangat senang bukan main. Kamu belum menjawabku. Aku terus bertanya. Baiklah, baiklah, Leng Qingqiu menjawab dengan bersemangat. Kalau begitu tadi aku menciummu, apakah kamu suka? Aku masih belum menyerah dan bertanya lagi. Mungkinkah kemampuanku benar-benar buruk? Ujung telinga Leng Qingqiu memerah hingga bisa meneteskan darah. Seolah bibirku belum lepas. Perasaan hangat itu masih ada di hatinya. Aku melihat ujung telinganya memerah. Sekali lagi mendekati pipi Leng Qingqiu. Meniupkan napas hangat ke wajahnya. Kalau begitu kita coba lagi ya. Seluruh wajah Leng Qingqiu memerah padam. Napas hangat yang kuhembuskan seperti api. Membuat wajahnya panas. Aku tidak mau kalah dan kembali mencium bibir merah Leng Qingqiu. Aku tidak percaya dia masih tidak bereaksi kali ini. Aku dengan lembut mencium bibir Leng Qingqiu seperti capung menyentuh bunga. Tanganku sengaja diletakkan di dadanya. Jelas merasakan jantungnya seperti ingin lepas dari sangkar dadanya. Berdetak di telapak tanganku. Dasar anak nakal masih berpura-pura. Aku menarik tanganku dengan puas. Dengan senyum licik di bibirku. Leng Qingqiu malah merasa sedikit belum puas. Tidak menyangka bibir yang hangat seperti matahari itu begitu saja meninggalkannya. Rasanya seperti Juba Jie memakan buah ginseng. Makan tanpa tahu rasanya lalu menelannya begitu saja. Dia belum sempat merasakannya. Bibir itu meluncur seperti bulu. Ringan tanpa rasa. Dia menungguku untuk mengatakannya lagi. Untuk menciumnya sekali lagi. Sayangnya aku sudah memeluk pinggangnya dan tertidur. Dengan senyum di bibir. Leng Qingqiu ikut tertawa. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Rasa manis terus menyebar di hatinya. Hari ini benar-benar beruntung besar. Paman kecil benar-benar menciumku. Dia bahkan mulai menjadi serakah. Semakin serakah. Semua yang kukatakan padanya itu benar. Misalnya kalimat aku menyukainya. Dia dengan berani mengulurkan tangan menyentuh bibirku. Karena aku bilang aku suka sentuhannya. Dia merasa bisa mencobanya. Harus menghadapi hatinya sendiri. Melihat pesan Liu Ruyan itu. Dia menjadi sangat gila. Di hatinya ada banyak orang kecil yang berteriak. Merebutku untuknya. Meskipun dia berulang kali menasihati dirinya untuk tidak serakah. Tidak pantas untukku. Tapi hati yang gelap itu tidak bisa jujur dan terbuka. Melihat tanganku digenggam orang lain. Di masa depan. Wanita lain juga akan menciumku seperti dia hari ini. Dia tidak bisa menerimanya. Hanya dengan memikirkannya saja dia mungkin akan gila.
Aku mendesah kesakitan. Leng Qingqiu buru-buru melepaskan tangannya karena kaget. Dia tadi ternyata menambah kekuatan dengan gila. Membuat bibirku sakit. Wajah Leng Qingqiu menjadi lebih muram. Karena tidak bisa melepaskan. Maka jangan dilepaskan. Bibir ini sudah miliknya. Dia sama sekali tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Leng Qingqiu mengusap wajahku yang tertidur dengan ujung jarinya. Sentuhan ini membuatnya ingin memilikinya sendiri. Paman, karena kamu selangkah demi selangkah mendekatiku, maka tinggallah di sisiku. Jangan pergi kemanapun. Suaranya yang dingin terdengar. Suhu di sekeliling seolah turun beberapa derajat. Aku bergumam dalam tidurku. Kepala bersandar manja di pelukan Leng Qingqiu. Leng Qingqiu tersenyum mendengar itu. Sudut bibirnya terangkat. Sinar matahari seolah mengikuti senyumnya. Melepaskan panas yang besar. Arus panas naik ke udara di dalam ruangan. Dia senang mendengar aku setuju barusan. Mulai sekarang mereka akan hidup mati bersama. Tidak berpisah atau meninggalkan. Paman adalah milikku. Leng Qingqiu bersumpah. Sangat serius kepada diriku yang tertidur lelap. Leng Qingqiu tidur dengan sangat nyaman. Bersandar di pelukanku seolah memeluk seluruh dunia. Saat membuka mata, dia mendapati aku menatap matanya yang terpejam. Kamu bangun? Aku sama sekali tidak merasa canggung tertangkap basah. Orang ini adalah istriku. Melihatnya terang-terangan, hatiku senang. Pipiku semakin tebal karena Leng Qingqiu. Leng Qingqiu yang baru bangun tidur. Suaranya yang dingin membawa rasa malas. Terdengar sangat memabukkan di telingaku. Ya ampun, suara ini terdengar sangat menggoda. Telingaku rasanya seperti hamil. Bukankah masih ada urusan yang harus dilakukan? Aku mengingatkan Leng Qingqiu. Aku ingat dia pernah bilang dirinya sangat sibuk. Sekarang sudah jam 4 sore. Dia sudah tidur lebih dari 3 jam. Leng Qingqiu berkata sambil tersenyum mendengar itu. Sekarang tidak perlu lagi. Aku hanya ingin memelukmu dan tidur. Selama aku tidur, dia berubah begitu drastis. Berkat tidur sebentar, otaknya jadi tercerahkan. Ternyata mengusirku. Oke, kalau begitu kita saling mengusir saja. Aku memeluk Leng Qingqiu, kalau begitu jangan bangun. Kita lanjutkan tidur saja. Sengaja mengucapkan kata, tidur. Dengan nada yang sedikit bersemangat. Ini juga bisa jadi kata kerja. Jantung Leng Qingqiu berdebar lebih kencang lagi. Bagaimana dia tidak menyadari sisi mempesonaku ini? Tapi dia menyukainya. Sekarang dia sudah menemukannya. Dia pasti tidak akan memberikanku pada orang lain. Dia hanya ingin menyembunyikanku di sisinya. Fantasi tentang aku tenggelam di bawahnya. Sejak pertama kali dia bermimpi. Menemukan bocah di bawahnya adalah aku. Tidak pernah berhenti. Meskipun setelahnya dia sangat membenci dirinya sendiri. Merendahkan dirinya yang cacat ini bagaimana bisa mencemari aku. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Meskipun mati-matian menahan kesukaannya. Semakin ditekan, semakin memantul. Leng Qingqiu tertawa ringan. Menunduk mencium bibir yang telah lama bersemangat. Gaya bahasaku yang kacau balau sebelumnya. Sama sekali bukan ciuman. Dia merasa sangat perlu mengajariku. Sangat bersedia menjadi guruku. Aku merasakan napasku. Dirampas oleh Leng Qingqiu. Mulai sesak napas. Aku merasakan dia mengaduk-aduk diriku dengan gila. Sangat lembut dan buas. Dengan kesombongan menyerbu medan perang. Membuka paksa gigiku. Segera menyapu mulutku. Mengaduk badai di dalamnya. Leng Qingqiu terpaksa melepaskanku untuk bernapas. Apa kau mau mencekik dirimu sendiri sampai mati? Setelah dilepaskan, aku menghirup udara segar dalam-dalam. Merasakan ciuman yang sangat sengit. Ternyata inilah ciuman yang sesungguhnya. Kenapa Leng Qingqiu bisa? Aku sangat curiga wanita ini berpura-pura lemah padahal kuat. Setelah napas kembali lega. Aku mulai menginterogasimu kenapa kau begitu liar. Apakah sudah berlatih dengan pria? Leng Qingqiu menatapku seolah cemburu. Suasana hatinya sangat baik. Kamu tidak tahu. Wanita di depan kekasihnya. Semuanya belajar sendiri tanpa guru kan? Dia tidak berani memberitahuku. Bahwa dalam mimpi dia sudah menciumku berkali-kali seperti ini. Ini hampir menjadi naluri. Sungguh, aku bertanya dengan bingung. Apakah wanita bisa berciuman itu bawaan lahir? Leng Qingqiu tertawa dan balik bertanya padaku. Setiap hari di rumah. Selain kamu, masih bisakah aku bertemu pria lain? Aku berpikir, benar juga. Memeluk leher Leng Qingqiu. Baiklah. Aku percaya padamu. Lalu apakah kamu ingin aku mengajarimu? Leng Qingqiu mendekat ke telingaku. Uap panas yang keluar membakar daun telingaku. Aku terdiam.
Wanita bajingan ini benar-benar pandai menerapkan ilmunya. Menggunakan jurus yang kukeluarkan untuk menggodaku. Sangat pintar, pantas saja seorang juara. Dewa mekanik komputer dan jenius matematika di masa depan. Tirai hitam raksasa menyelimuti langit. Sesekali beberapa bintang redup berkelip terang. Ribuan awan gelap menumpuk tak terlihat jejaknya. Namun keluarga Xia jelas merasakan penindasan ini. Saat ini keluarga Xia diliputi awan kesedihan. Seluruh rumah dipenuhi tekanan udara yang rendah. Xia Liwei duduk di sofa menghela napas panjang. Bagaimana ini ipar? Sekarang dia mati-matian tidak membantuku. Aku lebih baik lompat saja dari gedung. Agar tidak membebani kalian ibu dan anak. Kamu mau lompat apa? Lompat sampai seluruh aset keluarga kita habis. Apa kamu mau kami ibu dan anak minum angin barat laut? Barang tidak berguna, masih berharap kamu bisa menghasilkan banyak uang. Sedikit masalah saja sudah mau bunuh diri. Bahkan tidak mau memikirkan solusinya. Lin Meixia berdiri dengan marah. Dengan kasar menyilangkan tangan di pinggang memarahi suaminya, sang istri. Apa kamu punya solusi? Cepat katakan bagaimana caranya. Xia Liwei berdiri dengan gembira. Dengan antusias menarik lengan Lin Meixia. Menjilat wajahnya sambil tersenyum sangat cerah. Kamu bodoh. Kamu tidak bisa meminjam uang karena dia iparmu. Paman kandung ada, ganti orang lain saja untuk meminjam. Tentu saja itu berbeda. Lin Meixia mengangkat alis tersenyum pada Xia Liwei. Xia Liwei langsung mengerti, benar sekali. Bisa minta anak laki-laki untuk menemui. Ini kan anak kandung yang bicara. Ipar pasti tidak enak menolak kan? Dengan gembira mencium Lin Meixia. Sayang. Kamu terlalu pintar. Aku akan segera menelepon paman kecil. Dia paling patuh pada kita. Tunggu, panggil orangnya kemari untuk bicara langsung. Meminta bantuan harus ada caranya. Kamu hanya menelepon sekali. Paman kecil tahu betapa sengsaranya keluarga kita sampai tidak bisa membuka panci? Lin Meixia merasa kesal dengan Xia Liwei. Kenapa dia begitu sial? Menikah dengan pria sebodoh ini. Tidak punya uang. Tidak punya kemampuan. Satu-satunya yang bisa dihargai adalah patuh. Tahu menghargai orang. Masuk akal, kalau begitu suruh dia datang makan besok. Xia Liwei menyatakan setuju, lebih baik bicara langsung. Anak kita ini berhati baik. Dia akan merasa dekat dan melihat betapa sengsaranya keluarga kita. Pasti akan meminjamkan uang dari Yang Song. Tahu begitu. Besok kamu harus pura-pura sangat miskin. Bawa juga perkataanmu yang mau bunuh diri hari ini. Lin Meixia sangat puas suaminya tertipu. Kalau bajingan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana bisa suami sendiri dididik menjadi orang sukses? Dia masih berharap proyek Xia Liwei ini berhasil. Dirinya juga bisa masuk jajaran istri orang kaya. Hanya Xia Ziwei dan Chen Yun dua orang biasa. Bisa menjadi istri orang kaya. Bukankah hanya menikahi suami yang baik saja? Lin Meixia merasa bangga. Dia bisa langsung menjadikan suaminya orang kaya. Jauh lebih baik dari mereka berdua. Sayang kamu benar-benar penasihatku. Biarkan suamimu menghargaimu dengan baik. Xia Liwei merebahkan Lin Meixia ke sofa. Masalah sudah teratasi. Kekhawatiran sudah hilang. Dia ingin mempelajari anatomi tubuh dengan istrinya. Sayang pelan-pelan. Jangan sampai pinggangku sakit. Melihat suaminya begitu bergairah padanya. Lin Meixia merasa senang di hatinya. Ini membuktikan pesonanya masih ada. Keduanya langsung terlibat pertempuran sengit di sofa ruang tamu. Saat bersiap untuk kedua kalinya. Lin Meixia menghentikannya, ayo naik ke atas. Jangan sampai putra kembali dan melihatnya. Jam berapa ini? Kenapa Xiao Mo belum kembali? Xia Liwei sedikit tidak senang. Pulang selarut ini sungguh tidak pantas. Baru jam 10, kenapa ribut? Jika dia belum kembali, tentu saja ada kesibukan. Xiao Mo dibesarkan olehku. Jangan khawatir berlebihan. Lin Meixia sangat yakin pada putra yang dibesarkannya sendiri. Otaknya tidak akan sebodoh ayahnya. Ya, putra di bawah pengawasanmu. Aku tenang karena kamu adalah istriku yang membantuku. Xia Liwei tahu dia hanya perlu membujuk istrinya. Meskipun kulitnya kendur. Dan tubuhnya tidak secantik wanita di luar sana. Dia punya cara. Bisnisnya tidak bisa lepas dari bantuannya. Xia Mo untuk membujuk Liu Ruyan. Hari ini menemaninya minum milk tea dan menonton film. Kencan antara pasangan. Semua yang disukai telah dia lakukan. Hanya untuk memberi Liu Ruyan perasaan yang ambigu. Seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. Tetapi karena alasan eksternal tidak bisa menembus tabir ini. Xiao Mo terima kasih sudah menemaniku menonton film ini. Liu Ruyan mengantar Xiao Mo pulang. Berpisah di kompleks perumahan. Aku juga sangat menyukai film itu.
Tapi aku kurang puas dengan akhirnya. Sang protagonis wanita malah kehilangan cinta pertamanya. Sangat disayangkan. Sambil menyayangkan, Xiamo menatap Liu Ruyan penuh perasaan. Liu Ruyan seolah mengerti maksudnya lalu. Buru-buru berkata dengan wajah serius. Memang disayangkan dan dibenci. Jika aku menjalin cinta, pasti akan setia sampai akhir. Xiamo seolah mendapat jawaban yang diinginkannya. Tersenyum lembut pada Liu Ruyan. Liu Ruyan menganggap ini adalah isyarat Xiamo padanya. Dan dia sudah lulus. Tinggal menunggu orang tuanya tidak membatasinya di masa depan. Saat berkencan mereka akan menjadi cinta pertama satu sama lain. Seumur hidup tidak akan berpisah. Ruyan, cepatlah kembali. Aku akan melihatmu pergi. Xiamo berhenti melangkah. Menatap kepergian Liu Ruyan dengan senyum di wajahnya. Liu Ruyan merasa gembira. Diperlakukan begitu lembut oleh anak laki-laki yang disukainya. Hatinya hampir meleleh. Dia berbalik sambil tersenyum. Melewatkan Xiamo yang memutar bola matanya ke punggungnya. Dia hari ini demi Liu Ruyan menolak 2 atau 3 undangan dari putri orang kaya. Sangat merugi. Siapa yang mau menonton film dengannya? Hanya penampilannya yang lumayan baik. Dan otaknya cerdas. Tetapi di depan Leng Qingqiu tetap kalah bersinar. Khawatir Liu Ruyan akan berbalik. Xiamo memasang senyum standar. Terus mengawasinya menghilang dari pandangan. Baru berbalik pergi. Hari yang baik. Dirusak oleh si bodoh ini. Xiamo berjalan pulang dengan sedikit kesal. Menghibur diri untuk bersabar beberapa hari lagi. Setelah dia mengirim aku dan Liu Ruyan ke luar negeri, Leng Qingqiu akan menjadi miliknya. Sepanjang jalan Liu Ruyan hanya memikirkan Xiamo. Dia tiba-tiba tidak ingin pergi ke luar negeri lagi. Dia takut dia dan Xiamo akan memiliki perbedaan dalam hubungan karena jarak negara. Dan menimbulkan keraguan emosional. Dia akan pergi selama 3 tahun. Banyak hal bisa terjadi dalam waktu itu. Dia tidak berani berjudi. Meskipun Xiamo akan kuliah S2 dan tidak akan berkencan. Tetapi setelah dia pergi, mungkin akan ada wanita lain yang masuk ke dunianya. Nanti saat lulus dia bisa berkencan. Target pilihannya belum tentu dirinya. Liu Ruyan tidak ingin seperti pemeran utama pria di film malam ini. Menyakiti hati pacarnya demi kesuksesan. Sejauh yang dia tahu. Di antara para jenius komputer top dunia, ada satu yang belajar otodidak. Dia juga tidak bodoh. Tidak harus belajar di luar negeri. Untuk bisa meraih kesuksesan. Paman, kenapa kamu tidak memelukku saat tidur lagi? Leng Qingqiu memelukku dari belakang. Tanyanya dengan suara rendah penuh keluhan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar mengakui kekalahan. Sore itu aku tidak bisa mengobrol. Malah jadi pusing karena dibalas obrolan. Saat itulah aku benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan membandingkan orang. Membuat orang kesal, beberapa orang. Terlahir hanya untuk menjatuhkan orang lain. Paman kecil, paman kecil. Leng Qingqiu memanggilku dengan nada menyedihkan di belakangku. Dari Leng Qingqiu. Aku sangat memahami apa yang dimaksud dengan berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat. Dia jelas-jelas berpura-pura. Tapi mendengar suara seperti itu aku tetap merasa iba. Mengingat semua yang pernah dia lakukan diam-diam untukku. Hatiku tanpa sadar ikut rasa sakit. Wanita yang seperti orang bodoh itu. Yang tidak pernah menceritakan isi hatinya padaku. Namun berulang kali membimbingku dalam perangkat lunak. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan. Meskipun perangkat lunak yang aku kembangkan ini, semuanya diberikan kepada saingan cintanya, Liu Ruyan. Dia tetap membantuku dengan bodohnya. Tanpa meminta imbalan apapun. Itu. Leng Qingqiu yang melihatku bersama Liu Ruyan. Betapa sedih dan putus asanya hatinya pasti. Tidak heran jika kakinya kemudian memburuk. Dan langsung berhenti berobat. Sekarang memikirkannya. Dia tidak hanya berhenti berobat. Tetapi langsung menyerah pada hidupnya. Memikirkan ini aku tidak bisa menahan diri lagi. Berbalik dan memeluk leher Leng Qingqiu. Menenggelamkan kepalaku ke bahunya. Leng Qingqiu terkejut dengan tindakanku yang tiba-tiba. Dia mengira malam ini aku tidak akan memperhatikannya. Rambut pendekku menggelitik lehernya dengan lembut. Perasaan ini malah membuatnya sangat sadar. Dan merasakan pamannya kecilnya. Sekarang semakin dekat dengannya. Aku tidak mau bercerai. Apakah itu berarti pernikahan kita bisa bertahan selamanya? Leng Qingqiu, apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh menyerah pada hidupmu. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Janjikan padaku, ya. Aku tahu jika Leng Qingqiu berjanji padaku, dia pasti akan menepatinya. Namun Leng Qingqiu justru merasa cemas mendengarnya. Apa maksudku ini? Mungkinkah aku memberinya suntikan pencegahan lebih awal?
Bersiap untuk kabur kapan saja. Lalu apa artinya kedekatanku selama ini? Hanya ingin memberinya kebahagiaan sesaat. Leng Qingqiu, baiklah. Aku menggesekkan kepalaku dengan lembut di lehernya. Memohonnya untuk setuju dengan manja. Tapi Leng Qingqiu tidak tergerak. Hatinya sudah lama terbungkus es dingin. Dia tidak akan pernah mengizinkanku pergi. Dia pernah memberiku kesempatan. Tapi aku berulang kali melanggar batasnya. Terus menjauh. Sekarang dia sudah terlalu dalam terjerat dan tidak bisa keluar. Tapi aku ingin menarik diri. Jangan pernah berpikir begitu. Dia akan mengurungku di sisinya sampai mati. Istriku, Leng Qingqiu istriku. Janjikan padaku, ya. Melihat dia tidak bereaksi, aku mulai memanggilnya istriku lagi. Berpikir dia pasti tidak akan bisa menolak. Leng Qingqiu yang hatinya sudah dingin. Sudah kebal dengan panggilan istriku ini. Itu hanya karena kecantikanku yang sulit dilupakan. Dia tidak akan tertipu lagi. Leng Qingqiu mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Di matanya yang gelap ada sedikit rasa dingin. Berkata santai, kalau begitu cium aku akan setuju. Aku tidak menyadari keanehan Leng Qingqiu. Hanya gembira karena dia akan setuju. Aku memeluk lehernya dan menciumnya. Meniru cara Leng Qingqiu menciumku tadi sore. Terus menggosok bibirnya yang tipis. Dengan hati-hati memasukkan ujung lidahku. Leng Qingqiu menjadi gila oleh ciumanku yang canggung. Terutama karena aku tampaknya berusaha keras untuk menyenangkan dia. Hanya agar dia menyetujui permintaanku. Dia tidak bisa menahan diri dan meledak. Langsung mengambil alih dan menekanku. Dia dengan kasar menggigit bibirku. Seolah ingin menelanku utuh. Di hatinya ada kebencian yang menghancurkan dunia. Bahkan jika mati dia akan menarikku untuk menemaninya ke neraka. Jangan pernah berpikir bisa melepaskannya seumur hidup ini. Dia menggigit bibirku dengan keras. Tempat ini selamanya hanya miliknya. Dia ingin meninggalkan tandanya. Aduh, sakitnya aku makan. Terpekik kesakitan. Leng Qingqiu justru merasakan kenikmatan balas dendam. Hati bergejolak liar. Darah segar di bibirnya terlihat semakin menggoda. Dia dengan lembut menjilat noda darah itu hingga bersih. Mengubah kekasaran sebelumnya. Paman, jangan tinggalkan aku. Kalau tidak, aku akan gila. Nanti aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bibir Leng Qingqiu bergerak dari sudut bibirku ke atas. Berbisik lembut di telingaku. Tubuhku gemetar tak tertahankan. Tiba-tiba kurasa Leng Qingqiu tidak hanya bicara. Dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang gila. Dari suara itu kudengar nada ancaman. Leng Qingqiu merasakan ketakutanku. Bukan rasa sedih yang tersisa di hati. Dengan sinis bergumam dalam hati, begini seharusnya. Kalau memang tidak mencintainya. Membuatnya takut juga tidak apa-apa. Tujuan agar tidak berani meninggalkannya karena takut padanya. Tercapai juga. Hanya saja mengapa hatinya terasa sakit seperti ditusuk jarum. Ternyata aku memang pernah berpikir untuk pergi. Aku tidak pernah tulus padanya. Setelah menggigil sedikit, aku menyesal dalam hati. Reaksi naluriah ini begitu tepat waktu. Leng Qingqiu pasti akan salah paham padaku. Aku kan tidak akan meninggalkannya. Kenapa aku menggigil? Cepat perbaiki keadaan. Memeluk leher Leng Qingqiu. Dengan wajah serius berkata kita akan selalu bersama. Seumur hidup tidak akan berpisah. Leng Qingqiu setelah aku takut. Mendengar kata-kata ini sudah tidak bahagia lagi. Tapi meski tidak bahagia, dia tidak peduli lagi. Karena aku mati pun takkan bisa lepas dari genggamannya. Ingat perkataanmu hari ini. Dia dalam hati sudah merencanakan. Merancang perangkat lunak pelacak untukku. Agar aku tak bisa melarikan diri. Bibirku sakit sekali. Apa kau anjing? Mengira sudah menenangkan Leng Qingqiu. Aku kembali mengeluh padanya. Menuntut dosa-dosanya. Tidak bisa, terlalu lezat jadi tidak bisa mengendalikan diri. Leng Qingqiu memelukku dan mendekat ke pelukanku. Melihatku yang patuh dan manis. Dia sangat menyukainya. Selama aku terus seperti ini, dia bisa terus mencintaiku. Memanjakanku. Tapi sama sekali tidak boleh menyentuh garis merah terlarangnya. Besok aku masih harus ke sekolah. Bagaimana bisa bertemu orang? Aku memukul Leng Qingqiu. Kesal dalam hati. Orang lain pasti akan penasaran kalau melihatnya. Begini lebih baik. Semua orang tahu kau punya pacar. Leng Qingqiu tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Sangat puas dalam hati. Ini adalah tanda yang sengaja dia buat. Tanda yang hanya miliknya sendiri. Keesokan paginya. Hal pertama yang kulakukan saat bangun adalah bercermin. Melihat bagaimana luka di bibirku. Menatap cermin sambil memarahi Leng Qingqiu dalam hati. Orang ini benar-benar keparat.
Menggigit begitu keras. Karena kesal. Aku membangunkan Leng Qingqiu yang masih tertidur lelap. Menggigit lehernya dengan keras. Biar kau gigit aku. Aku gigit mati kau. Siapa sangka Leng Qingqiu malah tidak marah. Malah tertawa dan berkata gigit lebih keras. Lebih baik tinggalkan bekas luka. Ini berarti dicap olehmu. Paman, tanda eksklusif pria. Mendengar perkataan itu, aku segera melepaskannya. Orang ini benar-benar mesum. Bisa tertawa seperti ini. Apa tidak sakit? Aku menyerah. Benar-benar tidak tega menggigitnya terlalu keras. Kenapa tidak menggigit lagi? Ayo gigit lagi. Leng Qingqiu sangat menantikan tanda ini. Berpikir ini menandakan aku telah menandainya. Aku melihat senyumnya. Tiba-tiba panik. Orang ini sebenarnya tidak takut sakit. Atau karena aku yang menggigitnya. Kau suruh aku menggigit, aku akan menggigit. Saya berlari ke kamar mandi dengan santainya. Leng Qingqiu yang sekarang terlihat agak menakutkan. Adapun Leng Qingqiu yang pendiam dalam ingatan saya, ia seperti orang yang berbeda. Qingqiu berubah drastis. Sekarang dia terkadang banyak bicara menggoda. Dia bahkan lebih pandai mengobrol daripada saya. Terkadang dia begitu terobsesi hingga menakutkan. Leng Qingqiu menyentuh bekas gigitan di lehernya. Dengan senyum miring di wajahnya. Mereka ini saling memberi tanda. Setelah mencuci muka saya langsung turun ke bawah. Sekarang saya tidak tahu bagaimana menghadapi Leng Qingqiu. Rasanya dia menjadi sedikit asing. Kakak, ada apa dengan mulutmu? Yang Xingyue menatap luka di mulut saya dengan penuh perhatian. Bekasnya tidak apa-apa, kakak tidak sengaja tergores kulitnya. Saya segera menutup mulut dan menjelaskan maafkan saya. Kakak harus sekolah hari ini. Tidak bisa lagi mengantar Yue Yue ke taman kanak-kanak. Saya buru-buru mengalihkan perhatian adik perempuan saya tidak apa-apa. Nanti kalau kakak punya waktu mengantar saya saja. Yue Yue dengan lapang dada menyatakan pengertian. 2 hari ini saya mengantarnya ke sekolah. Sudah membuatnya sangat senang. Leng Qingqiu kembali diam seperti biasa. Mendorong kursi roda turun ke bawah. Kakak, ada apa dengan lehermu? Yang Xingyue memperhatikan di antara matanya menemukan Leng Qingqiu. Bekas gigitan di lehernya. Jin Gu lahir. Hai saya langsung tersedak. Terbatuk hebat. Adik perempuan ini sungguh mengejutkan kata-katanya. Dengan kalimat ini, semua orang di meja makan pasti akan mulai menebak. Apa yang terjadi antara saya dan Leng Qingqiu tadi malam? Yang Feng melihat ke leher Leng Qingqiu. Juga ikut terbatuk. Sepertinya pasangan muda ini hubungannya baik. Hanya saja terlalu sengit. Berdampak buruk pada putri kecil. Kakak, kamu bertengkar dengan kakak. Terlalu keterlaluan. Aku tebak mulut kakak digigit olehmu. Kamu perempuan kenapa bisa mengganggu laki-laki? Malah menggigit. Yang Xingyue dengan teguh berdiri di pihak saya. Ingin menuntut keadilan untuk saya. Hai saya kembali tersedak. Awalnya bukan masalah besar. Sekarang setelah adik perempuan mengatakannya seperti ini. Lebih mudah membuat orang berimajinasi. Saya mempercepat kecepatan makan. Hanya ingin segera meninggalkan meja makan yang canggung ini. Bukan canggung biasa. Melainkan sangat-sangat canggung. Kenapa mulut saya lancang tidak menahan diri ingin membalas Leng Qingqiu. Akhirnya malah membawa batu menimpa kaki sendiri. Leng Qingqiu tetap diam tanpa bicara. Wajah tidak merah jantung tidak berdebar. Saya kagum dengan ketenangannya. Kali ini bahkan ujung telinga tidak memerah. Jelas dia juga salah. Kenapa sekarang hanya saya sendiri yang malu? Intinya tetap saya tidak cukup tebal mukanya. Kurang latihan. Saya sudah kenyang. Saya meletakkan sumpit dan langsung lari ke atas. Yang Xingyue melihat punggung saya bergumam kakak. Ini mau terlambat sekolah. Chen Yu tersenyum mendengar. Sepertinya putri dan adik ipar hubungannya baik. Seperti ini dia akan lega. Saya menikahi paman. Deng-deng berlari turun. Saat melewati ruang makan tidak lupa menyembunyikan rasa canggung. Saya akan terlambat. Saya pergi sekolah dulu. Setelah berkata langsung melesat pergi dengan mobil di halaman. Yang Feng hendak pergi bekerja saat dipanggil oleh Leng Qingqiu. Dia meletakkan tas kerjanya. Dan duduk bersama Leng Qingqiu di sofa ayah. Saya ingin pindah keluar bersama Xiao Shu. Leng Qingqiu sebelumnya tidak pernah berpikir untuk pindah keluar. Tetapi sejak berniat tidak melepaskan hanya ingin memiliki saya. Dia sudah mencari waktu yang tepat untuk bersiap pergi. Mengalami kejadian pagi ini. Dia merasa mengemukakan ini sekarang sangat tepat. Rasa malu saya semua orang melihatnya. Mereka sekarang adalah pasangan suami istri. Nanti pasti akan ada tindakan yang lebih intim. Membutuhkan ruang pribadi yang terpisah. Dengan adanya Xingyue dan orang tua.
Pada akhirnya tidak terlalu pantas tinggal bersama. Yang Chong merenung sejenak lalu bertanya. Kamu sudah memutuskan? Ya, rumahnya sudah saya beli. Leng Qingqiu berkata dengan wajah serius. Yang Feng berpikir mereka pasangan muda punya rencana sendiri. Dia juga tidak enak untuk ikut campur. Lagi pula, dia sangat mempercayai kemampuan Leng Qingqiu dan para stafnya. Meskipun Leng Qingqiu terus belajar di rumah, tapi sangat cerdas dan berwawasan luas. Platform internet perusahaan yang beberapa bahkan dibantu oleh Leng Qingqiu. Beberapa proyek investasinya juga melibatkan Leng Qingqiu. Jadi, Yang Feng merasa putranya menikahi Leng Qingqiu adalah keuntungan besar. Bagaimanapun, Leng Qingqiu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Wajar jika mereka ingin pindah. Karena kamu sudah membeli rumah. Sepertinya kalian sudah memutuskannya. Maka pindahlah. Tapi luangkan waktu untuk sering kembali menemui saya dan ibumu. Yang Feng setuju. Terutama karena dia merasa anak muda mengejar ruang pribadi. Tidak perlu dihalangi. Dilihat dari situasi saat ini. Pasangan muda itu baik-baik saja. Pindah keluar mungkin akan segera punya cucu. Leng Qingqiu meskipun bukan dia anak kandung. Di hatinya dia sudah menganggapnya seperti putri kandung. Terima kasih, aku dan Xiao Shu akan kembali untuk menemui kalian. Leng Qingqiu tahu Yang Feng tidak akan menentangnya. Selalu menghormatinya. Dia tidak mencibir atau mengasihani dia karena kecacatannya. Diperlakukan dengan setara. Dia berterima kasih kepada Yang Feng. Dia juga sangat baik kepada ibunya. Memberi ibunya sebuah rumah. Sekarang juga memberiku sebuah rumah. Ini adalah hal paling bahagia dalam hidupnya. Yang Feng menepuk pundak Leng Qingqiu. Dengan sungguh-sungguh berkata Qingqiu. Xiao Shu terlalu aku manjakan. Nanti akan merepotkanmu untuk lebih memaklumi dia. Anda yakin? Saya akan memperlakukan Xiao Shu dengan baik. Selama dia tidak ingin kabur dariku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Yang Feng tersenyum mendengar itu lalu pergi. Dia percaya Leng Qingqiu akan menepati janjinya. Yang Feng menahan rasa perih di hidungnya saat keluar dari halaman. Mengingat mantan istrinya Xia Ziwei. Pernikahan ini adalah yang dia putuskan. Dia pasti akan senang. Aku memasang senyum di wajahku. Lalu menyambung telepon pamanku Xia Liwei. Meskipun dalam hati benci setengah mati. Aku tetap berpura-pura ramah paman. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah lama tidak datang ke rumah paman. Tidak merindukan paman dan bibi. Untuk apa merindukan mereka? Ingin mereka mati. Menelepon dengan begitu antusias. Hanya karena teringat nilai gunaku saja. Selama bertahun-tahun ini. Setiap kali pergi ke rumah paman dan bibi. Aku harus mengeluarkan banyak uang. Membelikan bibi tas kesukaan. Membelikan adik baju bagus. Mereka sepenuhnya menganggapku pohon uang. Bukan sebagai keluarga. Yang menggelikan adalah saat itu aku masih berpikir tidak masalah mengeluarkan uang untuk keluarga. Mana kukira mereka sama sekali bukan keluarga. Hanya parasit penghisap darah saja. Saya ada kelas di sekolah hari ini. Kalau begitu aku akan datang ke rumah paman untuk makan malam nanti. Aku berkata pada Xia Liwei. Dengan nada penuh keakraban dan kepolosan. Karena mereka datang sendiri. Aku akan mengambil kembali semua yang pernah kuberikan. Aku pasti akan datang ke perjamuan berbahaya ini. Baik kalau begitu belajarlah yang rajin. Paman tidak akan mengganggumu. Xia Liwei menutup telepon dengan gembira. Lin Meixia melihat suaminya yang gembira. Tahu urusan ini sudah beres. Dia sudah menduga aku si bodoh ini pasti akan datang. Selanjutnya. Malam ini mereka perlu berakting dengan baik. Aku tertawa sinis. Lalu menelepon rumah lagi. Yang mengejutkan, yang mengangkat telepon bukan Chen Yun. Melainkan Leng Qingqiu. Paman, ada apa? Suara Leng Qingqiu terdengar. Aku terkejut. Aku bahkan belum bicara. Leng Qingqiu sudah tahu aku yang menelepon. Yang tidak kuketahui adalah di rumah ini selain aku. Tidak ada orang lain yang akan menelepon telepon rumah. Jadi setiap kali telepon berdering, Leng Qingqiu akan secara naluriah ingin mengangkatnya. Hanya saja pada akhirnya semua karena takut ibu lebih dulu mengambil alih. Dan memberitahu ibu. Aku tidak pulang makan malam nanti. Begitu suaraku selesai. Leng Qingqiu Yaoshen terus-menerus memancarkan aura dingin. Apakah kalimat ini menyiratkan bahwa hari ini, 3 hari setelah mereka menikah, aku mulai tidak pulang untuk makan malam. Lalu perlahan menjauhinya. Bagus sekali. Paman yang boleh saja mencoba menjauhinya. Seumur hidup ini dia tidak akan bisa melarikan diri. Leng Qingqiu, apa kau mendengarku? Aku sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya.
Cemberut tidak senang bergumam. Orang ini benar-benar menerima telepon tapi tidak menjawab. Leng Qingqiu hanya menjawab pelan lalu menutup telepon. Dia takut dirinya tidak bisa menahan diri untuk meledak. Coba tanyakan apakah setelah kembali ke sekolah. Aku punya janji lagi dengan Liu Ruyan. Apakah Xiao Shu yang menelepon? Apa yang dia katakan? Chen Yun sedang merebus sup di dapur. Keluar dan bertanya pada putrinya. Dia melihat wajah putrinya sangat pucat. Namun seketika ekspresi itu kembali normal seperti biasa. Chen Yun mengira dia salah lihat dan tidak terlalu mempedulikannya. Ya, dia tidak pulang makan malam. Setelah berkata begitu, Leng Qingqiu mendorong kursi rodanya naik ke atas dan masuk ke dalam dunia kode. Mulai mengetik di keyboard komputer tanpa henti. Sebuah aplikasi kecil untuk melacakku. Dengan cepat dia kembangkan. Dengan senyuman di bibirnya. Permainan kucing dan tikus antara dia dan aku akan segera dimulai. Aku duduk di kelas tiba-tiba merasa merinding. Lalu bersin. Sepertinya aku akan flu. Gadis di sebelahku memberiku sebungkus tisu. Aku berterima kasih sambil tersenyum. Aku merasa gadis ini agak familiar. Tapi tidak ingat namanya. Namun pemandangan ini dilihat oleh orang lain. Berubah menjadi gadis ini ingin mengejar tuan muda yang. Bahkan ada yang mengunggah foto itu ke forum kampus. Mengejek gadis itu seperti kodok yang ingin makan daging angsa. Ini terus memanas. Sementara aku sebagai salah satu pihak yang terlibat sama sekali tidak tahu. Leng Qingqiu yang sedang melihat forum kampusku di rumah juga melihat foto itu. Hanya merasa senyumku yang cerah sangat menyilaukan. Mengapa aku bisa tersenyum begitu bahagia pada orang lain? Tapi tidak pernah tersenyum tulus padanya. Dingin. Qingqiu dengan cepat mencari semua informasi tentang gadis ini. Seorang anak dari keluarga miskin. Berkat usahanya sendiri dia berhasil masuk universitas bagus. Mungkinkah dia ingin mencari perhatian lewat aku? Atau seperti kata netizen, ingin menjadi prajurit yang masuk ke keluarga yang dan melonjak naik dalam semalam. Dia menemukan. Gadis ini juga punya ayah yang sakit parah di rumah. Kemungkinan besar dia sengaja mendekatiku. Aku yang sedang dalam perjalanan ke rumah paman. Tiba-tiba teringat siapa orang ini. Dia adalah orang yang kemudian masuk ke keluarga yang. Pria yang membantu Liu Ruyan menggelapkan semua uang. Kakak dari staf keuangan itu. Sebelum aku masuk ruang bawah tanah. Dia pernah mencariku. Sambil membawa foto kakaknya. Mengklaim aku adalah pembunuh. Menuduhku memanfaatkan status sebagai tuan muda keluarga yang. Membuat kakaknya tidak tahan lagi dengan beban komentar. Memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Aku mengerem mendadak. Segera mengeluarkan ponselku. Maksud pria staf keuangan itu sepertinya. Kakaknya meninggal baru-baru ini. Padahal aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Sekali melihat. Benar saja ada yang memanipulasi opini di forum kampus. Menargetkan gadis yang tadi memberiku tisu. Orang-orang ini terlalu jahat. Menggunakan gosip untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Yang paling menjengkelkan adalah menyeretku juga. Di permukaan, mereka memihakku dan mengejek gadis itu. Berhayal naik ke posisi tinggi di keluarga yang. Padahal di balik layar. Bukankah itu menyiratkan bahwa dalang di balik kejadian ini adalah pendukungku. Tapi membela ketidakadilan untukku. Seolah-olah seluruh kejadian ini aku yang merencanakannya. Aku langsung tahu ada yang sengaja menargetkanku. Ingin menggunakan namaku untuk menghukum gadis ini. Yang menyedihkan adalah kemudian terjadi kematian. Para dalang itu justru bebas. Dan mendorong semua kesalahan padaku. Ini menyebabkan adik orang itu datang mencariku untuk balas dendam. Aku segera mencari warung internet di dekat situ. Berhasil meretas postingan itu. Leng Qingqiu yang sedang menatap foto di Tieba. Menemukan postingan itu tiba-tiba menghilang. Tahu seseorang telah meretas jaringan kampus. Baginya ini hanya permainan anak-anak. Dengan cepat ia membukanya kembali. Postingan itu muncul kembali. Aku tadinya berniat mematikan komputer dan pergi. Tapi menemukan postingan itu muncul lagi. Segera duduk dan melanjutkan operasi. Tapi pihak lawan selalu selangkah lebih maju dariku. Setiap kali selalu berhasil diretas. Aku hampir meledak karena marah. Aku sendiri yang sudah bertahun-tahun belajar komputer. Ternyata kalah dari seorang peretas asing. Pihak lawan sepertinya bersikeras melawan aku. Dan bahkan lebih hebat dariku. Yang tidak kuketahui adalah, selama aku tidak ada di rumah, Leng Qingqiu sudah mewakiliku secara sepihak. Mengajukan permintaan pindah rumah kepada ayahku. Dan telah mendapat persetujuan ayahku. Aku tahu aku dalam kesulitan. Hanya bisa mencari Leng Qingqiu, sang dewa komputer ini. Untuk membantuku meretas postingan itu. Aku menelepon dan memohon kepada Leng Qingqiu. Apa kamu sibuk sekarang?
Bisakah kamu membantuku sebentar? Leng Qingqiu mendengar suaraku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dengan santai berkata tidak sibuk ada urusan apa. Bantu aku meretas postingan itu ya. Nanti aku kirimkan padamu. Nanti aku belikan manisan saat kembali. Ingin menyogokku dengan manisan. Leng Qingqiu tertawa menggoda. Tidak bolehkah? Aku akan kembali lebih cepat untuk membelikanmu makan. Apapun yang ingin kamu makan boleh. Leng Qingqiu mendengar aku akan segera kembali. Merasa jauh lebih baik. Tidak bisa menahan diri bertanya kamu mau kemana. Paman dan yang lain merindukanku. Aku akan pergi makan lalu kembali. Manisan apa yang kamu mau? Aku menjawab tanpa ragu. Membuat suasana hati Leng Qingqiu ceria seketika. Ternyata dia salah paham. Aku tidak ada janji dengan Liu Ruyan. Menjadi senang. Leng Qingqiu berkata aku suka apapun yang kamu beli. Baiklah kalau begitu aku akan melihat dan membelinya. Cepatlah kamu retas postingan yang akan kukirimkan sebentar lagi. Kalau begitu aku tutup dulu. Dah. Setelah menutup telepon, aku segera mengirim postingan itu ke Leng Qingqiu. Ini adalah masalah yang sangat penting. Menyerahkan masalah ini kepada Leng Qingqiu. Aku pun dengan tenang keluar dari warung internet. Berkendara menuju rumah pamanku. Leng Qingqiu membuka postingan itu dan baru menyadari. Bukankah ini postingan yang barusan? Ia lawan dengan pihak lain. Cara operasi pihak lawan sangat terampil. Dia melacak alamat IP berasal dari sebuah warung internet. Mengapa aku harus meretas postingan ini? Jangan-jangan orang yang melawannya barusan adalah aku. Orang itu tidak bisa melawannya. Jadi dia mencarinya untuk meminta bantuan. Dan mengapa aku harus membantu gadis di dalam postingan itu? Otak Leng Qingqiu penuh keraguan. Hanya bisa menunggu aku kembali untuk bertanya lebih jelas. Tapi teknik menyerang milik sendiri. Bukankah itu hal sepele? Dia dengan mudah meretas postingannya. Dijamin tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Paman buyut kamu datang. Bibi sangat merindukanmu. Ini sudah hampir seminggu tidak bertemu. Lihatlah pipimu sampai tirus. Lin Meisia menarikku dengan antusias. Dalam kata-katanya yang peduli tersimpan angin kencang. Jelas menyiratkan aku dianiaya oleh ibu tiri di rumah. Aku pun ikut menimpali. Benar wanita itu masakannya manas anak bibi. Tetap saja masakan bibi yang enak. Baiklah kalau begitu nanti makan yang banyak ya. Lin Meisia tertawa sampai tidak bisa menutup mulutnya. Semakin aku membenci Chen Yun dan mereka. Semakin aku bisa dekat dengan pihak sini. Aku pikir bisa makan dengan baik. Tapi melihat di meja hanya ada sayuran hijau semua. Dan semuanya adalah daun sayuran busuk yang tampilannya sangat buruk. Apakah ini memberitahuku kalau mereka miskin? Aktingnya benar-benar lengkap. Paman buyut silakan duduk. Lin Meisia dengan ramah tertawa sambil menarik kursi di belakangku. Paman buyut membuatmu malu. Semua ini gara-gara pamanmu yang tidak becus. Modal proyek yang baru diinvestasikan belakangan ini terputus. Semua uang di rumah habis untuk menambal lubang. Sekarang hanya bisa makan masakan ini. Jangan kamu jijik ya. Cepat cicipi masakan bibi. Daun sayuran ini sudah busuk. Aku yang terbiasa hidup mewah sejak kecil tentu saja tidak bisa makan. Mendorong mangkuk nasi ke depan. Aku bertanya dengan prihatin kepada bibi. Paman menginvestasikan proyek apa? Kenapa rugi uang sebanyak ini? Lalu bagaimana nasib kalian nanti? Dengan pertanyaan ini, Lin Meisia segera mengubah ekspresi senyum palsunya. Air mata langsung mengalir, bagaimana lagi? Ini makan dedak dan sayuran pahit pun harus tetap menjalani hidup. Tapi yang paling menyebalkan adalah harta benda aku dan pamanku. Tidak bisa menambal lubang besar ini. Nanti tidak akan terhindar dari dikejar penagih hutang. Rumah juga siap dijual. Sebisa mungkin bisa mengembalikan sedikit demi sedikit. Paman kecil. Mulai sekarang jangan temui aku dan pamanku lagi. Agar tidak menjadi sasaran penagih hutang. Meisia jangan menangis. Apapun yang terjadi aku tidak akan merepotkanmu dan putramu. Xia Liwei menarik Lin Meisia dengan ekspresi prihatin dan menyesal. Menundukkan kepala dengan sangat lesu. Nanti aku lompat dari gedung saja. Utang ini pun akan selesai seketika. Kalau ada yang tewas mereka tidak berani menagih utang lagi. Kamu dan putramu hiduplah dengan baik. Omong kosong apa itu? Jika kamu lompat dari gedung, aku dan putramu bagaimana jadinya? Lin Meisia dengan panik menarik Xia Liwei. Takut dia nekat melakukan hal bodoh. Kamu jangan melakukan hal bodoh. Paling buruk kita melunasi utang bersama. Aku duduk di meja makan menyaksikan mereka. Pertunjukan saling sahut-sahutan ini. Pasti sudah lama dilatihkan. Penuh dengan perhitungan di hati. Pertunjukan bagus sudah dimulai. Tinggal menunggu aku naik panggung. Paman, jangan sampai kamu nekat.
Berapa utangmu yang tersisa? Cepat pinjam uang dari kerabat dan teman untuk modal usaha. Dari ayahku, apakah kamu sudah pernah pinjam? Lin Meixia dan Xia Liwei saling pandang lalu tersenyum. Aku benar-benar terpancing. Xia Liwei menghela napas, aku sudah ke tempat ayahmu. Dia bilang perusahaan butuh dana untuk operasional. Tidak ada uang lebih. Suami kakakmu bilang begitu kamu percaya saja. Kamu terlalu mudah ditipu. Sepertinya dia 80%. Tidak mau meminjamkan kepada kerabat miskin seperti kita. Lin Meixia menyambung pembicaraan. Terus terang saja, bukankah kakakmu sudah tidak ada? Kakak ipar sekarang hatinya condong ke Chen Yun dan mereka. Ini berarti tidak mau menolong kita. Paman kecil, kami adalah paman dan bibimu sendiri. Ayahmu tidak mau membantu sedikit pun. Jelas-jelas ingin menyimpan uang untuk Chen Yun dan mereka. Bibi benar-benar merasa kamu tidak berharga. Ibumu meninggal terlalu cepat. Sekarang ayahmu juga memaksa pamanmu sendiri tidak bisa hidup. Bagaimana nasibmu nanti? Lin Meixia menarikku sambil menangis mengadu. Seolah-olah membela ketidakadilan untukku. Menghubungiku bahwa setelah ini aku tidak punya kerabat lagi. Aku sedikit tersentuh. Aku pasti tidak akan membiarkan ayah menyimpan uang untuk keluarga Chen Yun. Bibi, jangan khawatir. Aku akan membuat ayah meminjamkan uang kepada kalian. Paman kecil, kamu sungguh anak yang baik. Paman dan bibi bertahun-tahun tidak sia-sia menyayangimu. Hanya kamu yang masih mau membantu kami. Li Meixia dengan bersemangat menarikku. Tinggal selangkah lagi menyembah penyelamat besar ini. Bibi, aku tidak akan mengabaikan kalian. Ibuku sudah tiada. Kalian adalah orang terdekatku, Paman. Berapa lagi utangmu? Aku akan mencari ayahku untuk meminjam. Aku dengan wajah serius. Penuh dengan niat jahat. Akan membantu paman kandungku sendiri. Xia Liwei berkata dengan malu-malu, Paman kecil. Semua karena paman tidak punya kemampuan. Malah merepotkanmu. Proyek ini sekarang masih kurang 1,5 miliar. Ini jumlah uang yang sangat besar. Perkiraan ayahmu tidak akan meminjamkan? Setelah berkata dia menghela napas panjang. Menatap mataku penuh dengan rasa iba. Mendengar itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak, benar-benar berani bicara. 1,5 miliar benar-benar bukaan mulut singa. Dulu aku bodoh dan tidak pernah bertanya. Kukira hanya meminjam puluhan juta. Tidak menyangka ternyata sebanyak itu. Sulit. Pantas saja ayah menjual semua proyek perusahaan yang menguntungkan. Jika sangat kekurangan uang, mengapa makanannya seburuk ini? Aku ingin melihat seberapa besar modal yang dikeluarkan untuk sandiwara ini. Sudut bibirku membentuk senyum tajam. Menarik bibiku dan langsung naik ke atas. Sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Sambil berjalan, aku berkata, Bibi, aku mengenal seorang teman yang khusus berbisnis barang mewah bekas. Ayo kita pergi. Jual semua barang yang pernah kamu beli. Mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk memperbaiki makanan kalian. Lin Meixia buru-buru ingin menarik tangannya. Kenapa orang bodoh ini keras kepala sekali? Bertekad menjual tasnya dan perhiasan untuk mengumpulkan uang. Dia tersenyum dan menjelaskan, Paman kecil. Barang-barang bibi itu tidak berharga banyak. Lihat, lebih baik lupakan saja. Jangan begitu, Bibi, jangan khawatir. Itu temanku. Dia tidak akan menipuku. Pasti bisa menjualnya dengan harga bagus. Aku terus mendesak. Sebelumnya, barang yang kubeli untukmu dan sepupumu bernilai ratusan ribu. Meskipun dijual murah tetap berharga. Lihatlah kehidupanmu dan paman sekarang. Makanan saja sudah sangat buruk. Jangan sampai merusak kesehatan. Tas dan sejenisnya dijual bisa untuk makan enak. Nanti kalau paman punya uang. Tas bagus apa yang tidak bisa dibeli? Kata-kataku sepenuhnya untuk paman dan bibi. Juga menghilangkan kekhawatiran Lin Meixia bahwa tidak bisa menjual barang senilai beberapa uang. Dia belum sempat menghentikannya. Aku mendorongnya ke kamar, Bibi. Ini model klasik. Masih bisa dijual. Bibi, yang ini juga bisa dijual. Aku lihat temanku pernah menjualnya. Harganya beberapa ribu. Lin Meixia mengepalkan tangan, berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Ini semua adalah harta benda duniawi. Tidak masalah jika dijual. Setelah suami meminjam uang dan memulai proyek lagi. Bisa membeli barang mewah untuk 1 lemari pakaian. Kuku yang panjang menekan daging. Hati Lin Meixia juga ikut berdarah. Semua barang ini dibeli dengan harga mahal. Beberapa bahkan dibeli dengan membujukku. Sekarang dijual murah hanya bernilai beberapa ribu hingga puluhan ribu. Kerugian besar. Tapi memikirkan kesulitan meminjam uang. Sandiwara harus lengkap.
Dia hanya bisa memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Menasihati diri sendiri bahwa ketidaksabaran kecil dapat merusak rencana besar.